Suming berpikir lama, namun ia tetap tak bisa memastikan efek dari debu berhamburan. Dalam memori yang ia peroleh, ia hanya mendapatkan metode pembuatannya, bukan khasiatnya. Hanya dengan sedikit keraguan, Suming meninggalkan tempat itu saat matahari berada di puncaknya. Ia kembali ke area gua tempat ia melakukan pemurnian. Si monyet kecil tidak tinggal lama melesat keluar segera setelah kembali. Suming bersandar di dinding gunung, merasakan angin menerpa kulitnya. Di tangannya, ia memegang pil-pil hijau itu, berpikir keras. Apa sebenarnya kegunaannya? Dimakan maupun dioleskan, keduanya tidak berefek. Ia mengerutkan dahi. Ia akhirnya berhasil membuat pil, namun tidak bisa menentukan khasiatnya. Hal itu membuat Suming merasa sebulan terakhir ini sia-sia. Ia menatap pil tersebut dan mengambil keputusan bulat. Aku harus mencobanya pada diriku sendiri. Ayo kita lihat apa yang terjadi jika aku menelannya. Suming adalah orang yang tegas. Setelah mengambil keputusan, ia tidak pernah ragu. Ia segera memasukkan pil debu berhamburan ke dalam mulutnya. Pil itu langsung meleleh begitu menyentuh lidahnya. Rasa obat yang kuat memenuhi mulutnya dan berubah menjadi gelombang panas yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun, panas itu segera hilang, dan Suming tidak merasakan banyak perubahan. Suming tercengang. Ia bergegas duduk dan bermeditasi, mencoba memadatkan darah di nadinya. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada bedanya dari sebelumnya. Ia masih merasa kekurangan darah. Ia menjambak rambutnya, frustrasi. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar merasa menyia-nyiakan 1 bulan terakhir. Tidak mungkin. Pasti ada kegunaan lain. Meskipun kecewa, ia tidak menyerah. Namun, tak peduli seberapa keras ia merenung, ia tak menemukan petunjuk. Yang bisa ia lakukan hanyalah menghela napas pahit. Beberapa saat kemudian, monyet kecil itu kembali. Ia melompat-lompat sebentar sebelum melempar beberapa buah di depan Suming, lalu pergi lagi. Suming menghela napas. Ia lapar, jadi ia mengambil salah satu buah dan mulai berpikir sambil makan. 1, 2, 3. Tanpa sadar, Suming bersendawa dan membuang biji buah. Ia mengelus perutnya dan mulai berpikir lagi. Pandangannya jatuh pada buah-buahan yang tersisa di tanah, dan saat itulah ia tersentak. Aku kenyang? Suming menatap buah-buahan itu, lalu segera menghitung biji yang ia buang. Ada 15 biji. Ia merasa baru saja menemukan sesuatu yang penting. Jantungnya berdebar kencang. Aku selalu suka buah ini, dan Xiao Hong selalu memetiknya untukku. Tapi aku biasanya hanya setengah kenyang meski sudah makan ke-10. Tapi barusan, aku hanya makan 15 dan sudah kenyang. Apakah nafsu makanku berkurang? Atau mungkin, ini ada hubungannya dengan pil itu? Suming menjilat bibirnya, ia ingat baru saja menelan pil debu berhamburan. Mungkin debu berhamburan adalah pil pengganti makanan, atau debu berhamburan bisa meningkatkan efek dari benda lain. Suming menarik napas dalam-dalam. Ia telah menghabiskan banyak waktu memikirkan khasiat pil itu tanpa petunjuk. Kini setelah menemukan sesuatu, betapapun anehnya, ia akan mengejarnya. Ia segera merangkak kembali ke lubang kecil yang ia gunakan untuk pemurnian herba. Ia ingat masih memiliki sisa selaiva naga gelap. Ini adalah barang langka, dan ia enggan meminumnya karena persediaan yang sedikit. Ia bergegas masuk ke gua, mengambil botol berisi sisa cairan itu, lalu menelannya tanpa ragu. Suming sangat akrab dengan selaiva naga gelap. Hanya dengan beberapa tetes, ia merasakan jejak rasa dingin dari cairan itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan meresap ke dalam darah. Namun, kali ini, sensasi dingin yang dibawa oleh selaiva naga gelap tiba-tiba meningkat tajam, setidaknya 2 kali lipat. Rasanya seolah darahnya mendidih. Ini menyebabkan 4 pembuluh darah yang sudah terbentuk bersinar merah darah saat ia mengendalikan aliran darah di tubuhnya. Setelah waktu yang lama, Suming membuka mata dan menghela napas gemetar. Matanya dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan. Sudah kuduga, debu berhamburan tidak berefek jika diminum sendirian, tetapi jika dikonsumsi bersama benda lain, itu akan meningkatkan khasiat benda tersebut. Ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Semangat Suming kembali membumbung tinggi. Proses penciptaan debu berhamburan kini menjadi motivasi besarnya.
Ada 15 lubang kecil di pintu yang memberiku metode pembuatannya. Itu pasti untuk menempatkan 15 pil ini, tapi aku bahkan belum punya cukup untuk diriku sendiri sekarang. Setelah ragu sejenak, Suming segera kembali ke Kuali Tandus dan mulai memproses herba yang lain. Selain itu, ia juga meminta monyet kecil untuk terus mencari herba yang biasa diambil tetuanya dalam jumlah besar. Ia menghancurkan herba itu, mengubahnya menjadi ramuan cair sesuai metode sukunya, lalu meminumnya bersama pil debu berhamburan. Dengan bantuan pil itu, kecepatan latihannya meningkat pesat. 2 bulan berlalu, Suming hampir tidak pernah meninggalkan gua. Gua api praktis menjadi rumah keduanya. Karena lokasinya tersembunyi, Suming merasa tenang berlatih di sana. Selama 2 bulan itu, ia telah menyiapkan banyak debu berhamburan. Dengan bantuan ramuan yang meningkatkan produksi darah, ia berhasil memanifestasikan pembuluh darah kelima di tubuhnya. Pembuluh darah ke-6 pun mulai muncul samar-samar. Jika ini berlanjut, ia akan segera berhasil memanifestasikannya. Musim dingin telah tiba di luar. Gunung-gunung lain diselimuti salju, kecuali gunung api gelap. Salju akan mencair bahkan sebelum menyentuh permukaannya. Karena itu, gunung tersebut diselimuti kabut tebal, pemandangan aneh dari jauh. Hari itu, Suming duduk bersila dan cahaya merah darah dari tubuhnya sangat kuat. 5 pembuluh darah merayap di sekujur tubuhnya seolah hidup. Suming berkeringat deras, tubuhnya bergetar, namun wajahnya dipenuhi tekad. Ini adalah upaya ketiganya dalam setengah bulan terakhir untuk memanifestasikan pembuluh darah ke-6. Begitu berhasil, ia akan menjadi berserker tingkat kedua di ranah pemadatan darah. Yang lebih penting, ia akan bisa menggunakan seni berserker pertamanya, yang hanya dimiliki suku mereka yang dikenal sebagai seni pemangsa roh. Seni ini membutuhkan bangkai hewan segar. Dengan mengumpulkan darah berserker di tubuh mereka, para praktisi dapat merasakan roh hewan yang mati dan menariknya keluar untuk meningkatkan kekuatan mereka sementara. Setelah menguasai keterampilan ini, mereka akan diakui sebagai berserker sejati dan jauh lebih kuat dari anggota suku lainnya. Setelah waktu yang lama, tubuh Suming terus bergetar. Cahaya berdarah di sekitarnya perlahan menghilang, dan 5 pembuluh darahnya kembali meresap ke dalam tubuh. Pemadatan pembuluh darah ke-6 kembali gagal. Suming menarik napas dalam-dalam. Setelah hening sejenak, ia mencampur ramuan obat dengan debu berhamburan, meminumnya, dan melanjutkan latihan. 1 bulan lagi berlalu, seluruh gunung naga gelap tertutup lapisan salju tebal. Kabut di sekitar gunung api gelap juga semakin tebal, dan bahkan panasnya seolah meredup akibat cuaca. Musim paling dingin akan segera tiba. Namun bagi Suming, ini adalah momen paling penting. Ketekunannya, ditambah pasukan herba dan debu berhamburan, meningkatkan kecepatan latihannya secara eksponensial. Pembuluh darah ke-6 telah muncul, dan berada pada momen kritis manifestasi. Si monyet kecil juga enggan keluar di musim dingin. Warna merahnya sangat mencolok di salju. Ia berjongkok di samping Suming, menguap sambil mengawasinya. Tiba-tiba, monyet itu mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi sorot tajam, telinganya bergerak-gerak. Suara samar-samar merambat dari luar gua. "Yukai, kau yakin batu langit tumbuh di sini? Kita sudah mencari setengah hari dan belum ketemu. Kau yakin informasimu benar?" Itu adalah suara dingin yang membuat si monyet gemetar. Tidak mungkin salah. Aku ingat pernah melihat semak tanaman itu, makanya kutaruh mantra berserker untuk menyembunyikannya. Sekarang pasti sudah matang. Anggota suku lain sering kemari, mereka pasti bisa mengenali mantraku. Suara yang menjawab terdengar tajam. Kalau begitu cepatlah. Kalau batu langit benar-benar ada di sini, aku akan segera menembus tingkat ketiga dan mencapai tingkat keempat. Kau sendiri seharusnya bisa mencapai tingkat ketiga. Jangan terburu-buru, pasti ada di sini. Aku bisa merasakan keberadaan mantraku. Jika kau bisa mencapai tingkat keempat, kau akan bergabung dengan tim pemburu gunung hitam. Kudengar tetua membuat aturan baru. Kali ini hasil buruan boleh disimpan sendiri. Suara mereka semakin dekat, terdengar seperti berada tepat di luar. Si monyet sangat gugup, hingga tak berani bernapas. Ia merasakan kedua orang di luar itu ancaman serius. Ia menoleh ke belakang berkali-kali, namun Suming masih memejamkan mata. Tubuhnya sedikit gemetar, dan cahaya darah di tubuhnya semakin kuat.
Pembuluh darah keenam tampak menunjukkan tanda-tanda manifestasi total. Namun tepat pada saat itu ketemu. Lihat, ada lubang kecil di sini. Itu batu langit. Sedangkan lubang ini, dulunya ini adalah tanah suku berseker api. Ada udara panas di sekitar lubang. Pasti kosong di dalamnya. Karena sudah di sini, kita masuk dan lihat-lihat. Lubang sederhana tidak bisa menghentikanku. Suara mereka masuk ke dalam gua, membuat wajah monyet kecil itu pucat. Ia mengertakkan gigi menatap Suming lama. Kemudian, ia menyeringai dan melesat keluar dari lubang kecil itu. Seketika, terdengar teriakan kegirangan dari luar. Itu kera api. Dan masih bayi. Hahaha. Ini pasti tempat persembunyiannya dari dingin. Tangkap. Darahnya bisa membantu mengisi darahku. Dan bulunya akan kuserahkan pada tetua. Tangisan memilukan terdengar setelah itu. Lalu suara-suara itu perlahan menghilang. Di dalam gua, wajah Suming berubah marah dan ia bergetar hebat. Kalian mencari masalah. Suming mengangkat kepalanya dan meraung marah. Saat Suming mengangkat kepalanya, matanya merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah darah gila yang menerangi seluruh gua api, seluruh tubuhnya terus bergetar. Saat darah bergerak di sekujur tubuhnya, jantungnya berdetak makin cepat seolah hendak merobek dadanya. Hal itu hanya membuat wajahnya makin terdistorsi. Ia berada di momen penting dalam latihannya, sehingga ia tidak bisa berhenti mendadak. Meskipun demikian, ia tahu dan mendengar dengan jelas semua yang terjadi sebelumnya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, monyet kecil itu berlari keluar untuk memancing kedua orang luar demi melindunginya. Suming belum pernah semarah ini. Monyet kecil itu adalah satu-satunya temannya di hutan. Selama bertahun-tahun, ia telah menganggap si kecil itu seperti keluarga. Kegilaan di matanya menyebabkan pembuluh darah di tubuh Suming menonjol dan suara membara bergema di seluruh tubuhnya. 5 pembuluh darah yang termanifestasi di tubuhnya kini memancarkan cahaya menusuk. Di dalam cahaya merah itu, pembuluh darah keenam berada di ambang manifestasi total. Tampaknya hampir pecah dari kepompongnya. Sialan tingkat kedua ini. Raung Suming. Ia bersikap lembut dalam upaya sebelumnya untuk memanifestasikan pembuluh darah itu. Bahkan jika tidak berhasil, tidak ada dampak serius. Namun, nyawa monyet kecil itu kini dalam bahaya, dan Suming makin cemas dengan setiap detik yang berlalu. Ia mengerahkan semua yang ia miliki dan mengendalikan darah di nadinya, memaksanya bergerak dengan cara yang seharusnya dilakukan oleh praktisi berserker. Ia memfokuskan semua darahnya menuju pembuluh darah keenam. Terdengar ledakan keras dan Suming batuk darah. Seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Langkah gegabah seperti itu adalah tabu bagi praktisi berserker. Penting bagi mereka untuk mencapai setiap tingkat baru dengan lancar dan mantap. Mereka tidak bisa maju secara membabi buta. Suara ledakan itu tidak terlalu keras bagi dunia luar. Tetapi Suming merasa seolah dunia telah runtuh di kepalanya. Suara itu terus bergema. Sialan! Suming menatap tajam ke pintu masuk gua. Seolah-olah ia masih bisa melihat ketidakberdayaan, ketakutan, dan tekad monyet kecil itu. Tidak ada waktu untuk ragu. Suming sekali lagi mengendalikan darah di seluruh tubuhnya dan mencoba menerobos untuk kedua kalinya. Lebih banyak darah keluar dari mulutnya dan menetes dari dagunya ke lantai. Ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Selama upaya kelimanya, Suming memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya menjadi benar-benar pucat, tetapi di wajahnya juga ada niat membunuh yang kuat. Dengan semua darah di wajahnya, Suming tampak mengerikan. Ia segera bangkit dan saat ia berdiri, terdengar dentuman keras di dalam tubuhnya. Pembuluh darah keenam telah termanifestasi sepenuhnya. Saat pembuluh darah keenam terbentuk sepenuhnya, aura yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tingkat pertama ranah pemadatan darah meletus dari dalam tubuh Suming. Tidak ada angin, tetapi aura itu mengibaskan rambutnya dan pembuluh darah keenam bergerak cepat di kulitnya seolah hidup. Itu adalah tingkat kedua alam pemadatan darah. Tanpa menunggu tubuhnya terbiasa dengan tingkat kedua, Suming berlari dengan kecepatan lebih tinggi dari sebelumnya. Peningkatannya setidaknya 1 kali lipat. Ia meraih busur dan tanduk di sisinya, dan dalam sekejap mata, ia menghilang.
Ia dengan cepat merangkak keluar dari lubang kecil. Saat ia tiba di luar, salju turun dengan lebat dan matahari hampir terbenam. Hari sudah senja di luar. Salah satunya berada di tingkat kedua ranah pemadatan darah, yang lain di tingkat ketiga. Mata Suming merah darah dan dingin. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, Suming tidak merasa takut. Ia hanya merasakan dorongan kuat untuk membunuh. Ia sudah lupa bagaimana rasanya takut. Saat monyet kecil itu ditangkap, kedua berserker dari suku Gunung Gelap menjadi musuh bebuyutannya. Suming lebih baik mati jika mereka tidak mati di tangannya. Tidak masalah jika ia bergegas ke dalam api. Ini tidak ada hubungannya dengan kecerobohan. Sebaliknya, ini adalah masalah bertahan hidup. Jika api tidak berhenti membakar, maka ia pada gilirannya akan terbakar menjadi abu. Suming tidak ragu. Ia berlari maju dengan kecepatan penuh. Ia adalah anggota suku Berserker. Ia telah bermain dan mengumpulkan herba di sekitar pegunungan sejak ia muda. Ia akrab dengan bagian tanah ini dan bahkan lebih baik dalam melacak petunjuk di sekitar tempat itu. Saat ia berlari, ia terus mengawasi tanah. Ia menyeka darah dari sudut mulut dan tangannya. Setelah beberapa saat, ia melihat beberapa jejak yang tampak berantakan di daun kering di depan. Ia mengambil beberapa ranting patah dan melihatnya. Niat membunuh di matanya tumbuh lebih kuat. Ia membuang ranting-ranting itu dan mengubah arahnya. Suming terus berlari dengan kecepatan penuh dan memaksimalkan potensi penuh tubuhnya. Dalam perjalanannya, ia menemukan banyak jejak lain dan bahkan genangan darah. Ada beberapa jejak bulu merah di genangan darah. Itu milik monyet kecil. Namun darahnya sudah mulai mengering, pertanda jelas bahwa kedua orang itu menangkap monyet kecil itu di sana dan telah pergi cukup lama. Aku tidak bisa menyusul, mata Suming gelap. Ia mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi amarah. Mereka dari suku Gunung Hitam, jadi pasti mereka akan kembali ke suku mereka. Kalau begitu, masih ada jalan pintas dari sini ke suku Gunung Hitam. Suming berbalik dan melompat maju. Dengan lincah menghilang ke dalam hutan yang tertutup salju. Lebih cepat! Suming berlari maju dengan cepat seolah ia terbang melintasi hutan. Namun ia masih merasa kecepatannya terlalu lambat. Saat ia melakukan perjalanan, ia meninggalkan jejak kakinya di salju. Tepat saat ia hendak melompat maju lagi, salju di depannya terbang dari tanah. Makhluk kecil yang tampak seperti rubah tetapi seluruhnya tertutup bulu putih dan memiliki tanduk rusa melompat dari salju. Ia begitu cepat sehingga hampir mencapai Suming dalam sekejap. Rakun Ming. Suming tidak melambat. Ketika makhluk kecil itu melompat keluar dari persembunyiannya, ia mengayunkan tinju kanannya ke arahnya. Sebelumnya, kekuatan Suming tidak akan cukup untuk membunuh binatang buas hanya dengan satu pukulan. Namun, ia kini adalah berserker di tingkat kedua ranah pemadatan darah. Ia sudah memiliki 6 pembuluh darah yang termanifestasi, dan ia dikendalikan oleh nafsu darah yang hampir tak terbatas. Hal ini menyebabkan tidak hanya kecepatan, tetapi juga kekuatannya meningkat secara eksponensial. Pukulan itu mendarat tepat di tubuh Rakun Ming, dan ia mengeluarkan teriakan. Ia menyipitkan mata, ingin mengubah jalurnya di udara, tetapi Suming bergegas maju dan memotong makhluk itu menjadi dua dengan tanduk di tangan kirinya. Ia telah mempersenjatai dirinya dengan tanduk itu selama beberapa saat setelah pertemuan itu. Darah segar mengalir keluar dari lukanya. Makhluk kecil itu berjuang dan menangis di salju. Darahnya menodai salju dengan warna merah tua berdarah. Itu adalah sayatan yang bersih. Suming melihat Rakun Ming yang mati dan merendahkan tubuhnya. Ia mengangkat tangan kanannya saat ia menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, ia mulai mengendalikan darahnya. Tubuhnya memancarkan cahaya merah seolah telah menyatu dengan darah di tanah. 6 pembuluh darah memanifestasikan diri di tubuh Suming. Ia meletakkan tangan kanannya perlahan di atas makhluk yang mati itu, dan cahaya aneh muncul di matanya. Salah satu pembuluh darah di tubuhnya mulai melilit dengan aneh seolah hidup. Itu merayap di sepanjang lengan kanannya ke telapak tangannya, dan masuk ke tubuh makhluk kecil itu. Tiba-tiba, bangkai yang mati itu mulai bergetar. Bulunya rontok dan tubuhnya mulai layu dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tulang. Pada saat yang sama, gumpalan kabut putih muncul dari tubuhnya untuk menciptakan gambaran dirinya yang dulu.
Tetapi itu adalah gambaran yang samar, seolah akan menghilang segera setelah angin bertiup. Ini adalah pertama kalinya Su Ming mengucapkan mantra pemangsa roh. Menurut informasi yang ia peroleh tentang mantra itu, ia biasanya perlu memurnikan roh terlebih dahulu sebelum melahapnya. Namun Su Ming tidak punya waktu. Ia membuka mulutnya dan menghirup bentuk roh dari rakun mink. Tubuh Su Ming gemetar. Ia bisa merasakan bahwa ia baru saja memperoleh kekuatan tambahan, tetapi itu juga menghilang dengan cepat. Tidak akan lama sebelum itu menghilang sepenuhnya, dan kekuatannya akan kembali normal. Su Ming tidak berlama-lama, ia segera bergegas maju. Kali ini, kecepatannya sedikit lebih cepat dari sebelumnya, dan itu meningkat. Ia menjadi makin seperti angin. Saat angin bertiup melewati telinganya, hanya ada satu pikiran di kepala Su Ming. Ia harus menyusul pihak lain, menghentikan mereka, dan kemudian menyelamatkan monyet kecil itu. Adapun metodenya, ia bukanlah orang yang ceroboh pada awalnya. Jadi ia sudah punya rencana. 1 jam kemudian, kekuatan tambahan yang diperoleh Su Ming menghilang, tetapi itu memungkinkannya untuk menempuh jarak lebih jauh. Ia sudah meninggalkan Gunung Api Gelap dan berada di dekat suku Gunung Hitam. Ia berada di sebuah bukit kecil yang tampak seperti lereng. Jika ia berdiri di sana, ia bisa melihat cukup jauh ke depan dan penglihatan periferalnya juga akan meningkat. Saat ia berada di dekat tujuannya, mata Su Ming menjadi tajam. Ia terus menatap Gunung Api Gelap, dan tak lama kemudian, ia melihat targetnya. 2 sosok muncul dan salah satunya memegang Xiao Hong yang tidak bergerak. Su Ming berdiri di sana dan mengeluarkan botol kecil dengan tangan kanannya. Ada pil merah di dalam botol. Setelah ia memastikan tidak ada darah segar di tangannya, Su Ming mengambil pil itu dan memegangnya di tangannya. Pil itu adalah kartu asnya. Ia menstabilkan napasnya dan mengeluarkan busurnya. Matanya tenang, hampir seperti air maki. Kedua orang itu mendekatinya, dengan jarak hanya beberapa mil di antara mereka. Mereka akan melihatnya jika mereka memperhatikan. Kedua orang itu besar dan kekar. Mereka tampak kuat. Pria yang memegang monyet kecil itu hanya mengenakan sepotong kulit tipis, meskipun saat itu musim dingin. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada kabut putih yang keluar dari tubuhnya seolah ia menghilangkan rasa dingin dengan energi yang dipancarkan dari darahnya. Su Ming hanya meliriknya sebelum fokus pada orang lain. Ia juga bertubuh besar dengan beberapa tombak panjang tersampir di punggungnya. Ia sedikit lebih pendek dari rekannya. Namun, Su Ming bisa merasakan bahwa Qi-nya jauh lebih kuat daripada rekannya dan jauh lebih kuat daripada Qi-nya sendiri. Orang ini sangat kuat. Su Ming menyipitkan matanya dan mengangkat busurnya sebelum mengarahkannya ke pria kedua. Tepat saat Su Ming melihat orang itu, pria itu juga melihat Su Ming. Matanya menjadi dingin dan tajam. Dia berseker dari suku lain dan dia sendirian. Dilihat dari Qi-nya, dia seharusnya hanya berada di tingkat kedua ranah pemadatan darah. Mudah saja membunuhnya. Kita juga dekat dengan suku dan kita melawan 2 lawan 1. Tidak perlu kita takut padanya. Meskipun demikian, karena orang ini datang untuk menantang kita, dia pasti punya trik. Tapi dengan kekuatanku sebagai berserker tingkat ketiga, itu akan baik-baik saja. Berserker suku Gunung Hitam yang sedikit lebih pendek, tingkat ketiga, tersenyum bengis. Ia sama sekali tidak mengkhawatirkan Su Ming. Menurutnya, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Su Ming juga terlihat lemah, jadi dia tidak terlihat seperti ancaman. Lebih penting lagi, selain suku aliran angin, jika ada anggota suku Gunung Hitam melihat seseorang dari suku lain berkeliaran sendirian, mereka pasti akan membunuh orang itu tanpa ampun. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika Xiao Hong tidak nekat keluar untuk memancing mereka menjauh, mereka pasti sudah memasuki gua, membunuh Su Ming, dan membawa kepalanya kembali ke suku untuk mendapatkan hadiah. Yukai, biar aku yang membunuhnya, kau tunggu di sini. Saat berbicara, pria besar itu melompat maju seperti harimau, menutup jarak antara dia dan Su Ming hanya dalam beberapa tarikan napas. Yukai, pria yang memegang monyet kecil itu, tidak keberatan. Ia tahu jika ia membunuh berserker dari suku lain dan membawa kepalanya kembali ke suku, ia akan menerima hadiah. Namun, ia tidak berani merebut pencapaian rekannya. Tidak apa. Pria itu juga berada di tingkat kedua sepertiku.
Jika kita bertarung, kita akan membuang waktu. Jika dia yang pergi, dia pasti bisa membunuhnya. Mungkin aku bahkan bisa berbagi hadiahnya. Bagi Yukai, ini adalah pertempuran yang tidak berarti. Matanya dipenuhi antisipasi kejam, seolah ia bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia mulai bersemangat dengan prospek pertumpahan darah. Berserker tingkat ketiga yang makin dekat dengan Su Ming juga memiliki pemikiran serupa. Ia melompat maju dan dengan cepat menutup jarak. Tak lama kemudian, jarak di antara mereka bahkan tidak sampai 1.000 kaki. 800 kaki, 700 kaki, dan kemudian 600 kaki. Saat ia mendekat, pria itu melihat wajah Su Ming dengan jelas. Ia mengeluarkan raungan sambil menyeringai bengis. Raungannya saja menyebabkan salju di sekitarnya bergetar dan terlempar ke udara. Mereka meledak dengan dentuman keras, menciptakan lapisan kabut putih yang membutakan pandangan mereka. Pada saat itu, pria itu meraih tombak panjang dari punggungnya dengan tangan kanan. Ia melemparkannya dengan segenap kekuatan ke arah Su Ming, yang berdiri lebih dari 600 kaki darinya. Suara tajam dan menusuk membelah udara. Su Ming merasakan aura tajam dan ganas datang langsung ke arahnya. Tanpa berpikir, ia menyingkir dan suara siulan menyambar melewati telinganya. Tombak panjang itu terbang melewatinya dan nyaris meleset sehelai rambut. Pria itu tidak mendekat untuk memeriksa serangannya setelah melempar tombak. Sebaliknya, gumpalan udara gelap mengelilingi kakinya, meningkatkan kecepatan perjalanannya seketika hingga belasan kali lipat. Tak lama kemudian jarak di antara mereka terpotong dari 600 kaki menjadi 300 kaki. Mati! Pria itu mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan tombak kedua. Tepat saat ia hendak melemparkannya, kabut yang tercipta dari salju bubar. Ini memungkinkan sebagian pandangan Su Ming kembali. Saat itu terjadi, sebuah anak panah menembus salju dan melesat ke arah pria itu seperti kilatan petir. Pria itu tertawa. Ia mengangkat tombak di tangan kanannya dan menjatuhkan anak panah itu dengan mudah. Dengan benturan, anak panah itu pecah berkeping-keping. Namun pada saat yang sama, suara siulan menyambar di udara lagi dan 3 anak panah lainnya datang langsung ke arahnya. Anak panah itu terlalu cepat dan sudut perjalanannya membuatnya sangat sulit untuk dihindari. Itu mulai menjadi masalah baginya. Itu membuat pria itu mengerutkan kening. Tetapi ia tetap mencibir dan mengeluarkan ledakan udara gelap besar di bawah kakinya. Itu dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya seperti kabut. Saat ketiga anak panah mendekatinya, mereka meleleh menjadi genangan air hitam ketika menyentuh kabut hitam itu. Meski begitu, sebagian besar kabut hitam telah bubar, menyebabkan tubuh pria itu terekspos. Kau hanya berada di tingkat kedua ranah pemadatan darah dan kau berani melawanku? Pria itu melompat dan jarak di antara mereka memendek lagi dan kali ini menjadi 200 kaki. Wajah Su Ming pucat, tetapi ia tetap teguh. Tidak ada jejak kecemasan di matanya, hanya ketenangan dingin yang sama. Ia mengeluarkan beberapa anak panah lagi dan menembakkannya dengan cepat ke arah pria itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan dengan kecepatan luar biasa, ia menembakkan 5 anak panah berturut-turut. Kelima anak panah itu praktis membentuk garis lurus dan suara siulan yang disebabkannya saat membelah udara membuatnya tampak seolah mereka memiliki banyak kekuatan. Mereka mencapai pria itu hampir seketika. Ketika ia melihatnya, ia sedikit mengernyit. Di suku mereka, hanya sedikit yang bisa menggunakan busur seperti itu. Pria itu mengangkat tombak di tangan kanannya dan mengayunkannya melawan anak panah pertama. Terdengar benturan keras dan tombak itu patah bersamaan dengan anak panah pertama. Anak panah kedua menyusul dengan cepat. Pria itu mengeluarkan geraman rendah dan membuat kabut hitam mengelilingi tubuhnya, menyebabkan anak panah kedua meleleh saat menyentuhnya. Anak panah ketiga mendekat seperti kilat tetapi pria itu menghindarinya dengan menyingkir ke samping. Ia dengan cepat dikejar oleh anak panah keempat. Pria itu menggeram dan mengepalkan tinju kanannya dengan ekspresi ganas. Kemudian ia mengayunkannya ke anak panah. Saat anak panah itu patah, luka muncul di tangan kanannya. Pada saat itu, anak panah kelima mengikuti dari belakang seperti bayangan. Pria itu ingin menghindarinya, tetapi anak panah itu berhasil meninggalkan luka di bahunya saat menyambar melewatinya. Darah segar segera mengalir keluar dari lukanya.
Aku akan mencabut kepalamu. Pria itu tidak terluka parah. Ia hanya memiliki luka kecil, dan itu dianggap tidak penting bagi anggota suku Berserker. Namun bagi pria itu, ini berbeda. Ia menyeringai ganas dan melakukan perjalanan 100 kaki lebih dekat ke Su-Ming. Ia sudah menang. Ini adalah pertempuran yang tidak menimbulkan bahaya baginya. Ia paling-paling hanya sedikit terganggu oleh anak panah. Adapun Yu-Kai, ia menjilat bibirnya dari tempatnya berdiri. Ia suka menonton adegan berdarah seperti itu. Itu membuatnya merasa bersemangat. Tepat saat pria itu hendak mengambil langkah lain, Su-Ming mendekatinya. Wajahnya pucat tetapi matanya masih dingin dan tenang. Kemudian ia melakukan sesuatu yang sesaat mengejutkan pria itu dan Yu-Kai. Ia menyerah menggunakan busur dan anak panah, tetapi memilih untuk menggunakan tinjunya untuk menghadapi pria itu. Tidak ada yang menyadari bahwa di dalam tangan kanan Su-Ming terdapat bubuk pil merah yang telah ia hancurkan. Kau yang meminta ini. Pria itu terus menutup jarak mereka, dan dalam sekejap mata, mereka hanya berjarak puluhan kaki satu sama lain. Kemudian berubah menjadi 30 kaki, 20 kaki, dan 10 kaki. Pria itu mengumpulkan semua kekuatan Qi-nya di tinju kanannya, dan mengayunkannya ke kepala Su-Ming. Jika ia mengenainya, Su-Ming pasti akan mati. Tetapi tepat pada saat itu, Su-Ming mengangkat kepalanya. Rasa dingin di matanya hilang dan digantikan dengan niat membunuh yang menakutkan. Keinginan kuat untuk membunuh bahkan mengejutkan pria itu. Sudah terlambat. Tepat saat Su-Ming mengangkat kepalanya, ia mengayunkan tangan kanannya ke arah pria itu dan saat ia melakukannya, bubuk merah menyebar di udara. Beberapa di antaranya mendarat di luka pria itu di tinju kanannya, sementara beberapa mendarat di luka bahunya. Pria itu sedikit gemetar, tetapi tidak ada jeritan melengking yang menusuk tulang, tidak ada perlawanan. Tepat di depan mata Su-Ming, ia berubah menjadi kabut merah dan menghilang ke udara tipis. Seolah-olah ia direbus hidup-hidup dan dilenyapkan oleh hukum alam. Setumpuk tulang tanpa daging adalah semua yang tersisa di tanah. Ketika angin bertiup melewatinya, tulang-tulang itu hancur menjadi debu. Di antara fragmen tulang itu ada herba aneh yang berwarna hitam dan putih. Itu memancarkan cahaya lembut dan redup. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu membuat Yu-Kai, yang berdiri di dekatnya, tercengang. Ia tidak bisa menerimanya. Ia bahkan tidak percaya apa yang baru saja ia lihat. Tatapannya kosong karena terkejut. Kemudian, ia melihat bocah lelaki yang tampak rapuh itu berbalik dan menatapnya dengan mata dingin dan wajah yang sama dinginnya. Ia menyaksikan bocah itu melesat ke arahnya. Bangkai kera api itu akan menjadi suplemen yang bagus. Aku menginginkannya. Su-Ming tiba-tiba berkata saat ia mendekati Yu-Kai. Yu-Kai menggigil. Saat ia tersentak dari linglungnya, ia menyadari bahwa ia bermandikan keringat dingin. Kata-kata Su-Ming juga membuatnya sadar bahwa ia lupa menggunakan monyet itu sebagai sandera. Ia menyimpulkan bahwa Su-Ming datang hanya untuk merebut monyet itu. Saat ide itu terlintas di benaknya, ia segera melarikan diri. Ia masih tidak bisa memahami bagaimana dan mengapa rekannya mati. Pemandangan dingin kematiannya membuatnya sangat ketakutan. Ia tidak bisa menerimanya. Kau berseker jatuh, teriak Yu-Kai saat wajahnya menjadi pucat. Ia benar-benar diliputi teror. Ia tidak bisa menerimanya. Ia sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Ia tidak berani menghadapi Su-Ming dan karena itu, menggunakan setiap ons kekuatannya untuk melarikan diri. Su-Ming memblokir jalan kembali ke suku Gunung Hitam. Jadi Yu-Kai tidak bisa kembali. Ia hanya bisa lari menuju gunung api gelap. Su-Ming hendak mengejar ketika ia tiba-tiba dilanda gelombang pusing. Ia merasa seperti benar-benar kehabisan tenaga. Ia menggelengkan kepalanya dan memaksa dirinya untuk berkonsentrasi. Ia melirik tumpukan tulang di tanah. Ini adalah pertama kalinya ia membunuh seseorang tetapi ini bukan saatnya untuk ragu. Ia tidak punya pilihan selain mengejar. Ia dengan cepat membersihkan tempat itu dan mengambil anak panah yang masih bisa digunakan. Setelah itu, ia mengambil herba berpenampilan aneh dari tumpukan tulang. Su-Ming menatap ke arah Yu-Kai melarikan diri, dan matanya dipenuhi niat membunuh sekali lagi. Shao Hong masih di tangannya. Aku sudah membunuh salah satunya. Jadi, aku sekalian saja membunuh yang lain.
maka tanah yang kugunakan untuk pemurnian tidak akan pernah ditemukan. Suming mengertakkan gigi untuk menahan rasa lelah dan mengejarnya. Keduanya berlari ke dalam hutan. Yukai bahkan tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat Suming. Ia malah memilih untuk berkonsentrasi pada pelarian, mencoba memperlebar jarak di antara mereka. Meskipun demikian, jika mereka membandingkan tingkat keakraban mereka dengan Gunung Gelap, ia tidak bisa dibandingkan dengan Suming. Selain itu, kecepatannya juga masih kalah dengan Suming. Ia mungkin sudah unggul duluan, tetapi tak lama kemudian, Suming mulai menyusulnya berkat semua jejak yang ia tinggalkan. Suming mengertakkan gigi untuk menahan rasa lelah. Ia terus memfokuskan pandangannya pada pria dari suku Gunung Hitam itu. Ia tahu bahwa pria itu takut dengan tindakannya. Itulah mengapa ia tidak berani terlibat dalam pertempuran. Itu semua adalah bagian dari rencana Suming. Dengan penghambur darah, ia bisa membunuh seseorang dalam sekejap mata, dan juga mengejutkan orang lain yang melihatnya. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat kebanyakan orang sebelumnya. Dengan demikian, itu akan meneror mereka. Suming tidak mengejarnya terlalu dekat. Namun, ia terus terhalang oleh beberapa rintangan di sepanjang jalan, menyebabkan jarak melebar setiap kali ia hampir menyusul dan menerkam pria itu. Tak lama kemudian, rintangan-rintangan itu mulai membuat Suming ragu. Ada sebuah pepatah yang berbunyi, jika kau hanya memiliki semangat bertarung, tetapi tidak memiliki kemampuan fisik untuk mendukungnya, pada akhirnya kau tetap akan kalah. Suming telah belajar di bawah bimbingan tetua sejak ia kecil. Tetua memiliki banyak bulungan di rumahnya, dan Suming telah membaca hampir semuanya. Ada banyak pengetahuan di sana, dan ia selalu menginginkan lebih. Kearifan yang ditinggalkan oleh leluhurnya telah meresap ke dalam kepala Suming secara bertahap seiring berjalannya waktu. Namun, mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk bersinar. Saat Suming mengejar nyawa seseorang, sedikit demi sedikit kebijaksanaan yang selama ini tersimpan di kepalanya mulai muncul ke permukaan. Yukai merasa sangat cemas. Ia awalnya berpikir bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri dan telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan putus asa. Namun tepat di depan matanya, ia melihat jarak di antara mereka makin melebar. Kemudian tepat saat ia berpikir ia bisa melarikan diri, jarak di antara mereka tertutup lagi dan proses ini terus berulang. Setelah ini terjadi beberapa kali, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk mengerahkan segalanya demi pertarungan sampai mati. Sulit baginya untuk kembali ke kondisi pikiran itu lagi. Namun di mata Suming, berserker dari suku Gunung Hitam itu hanyalah mangsa, dan mangsa yang ketakutan. Begitu ia mulai merasakan sedikit harapan, ia perlahan bisa mencabik-cabiknya. Suming menggunakan metode ini untuk mengikis kepercayaan diri dan keberanian Yukai. Saat pengejaran berlanjut, ia akan memperlebar jarak dan membiarkan pria itu memiliki ilusi keselamatan. Suming samar-samar ingat salah satu gulungan mengatakan bahwa begitu mangsa melewati periode waktu yang panjang beralih antara keadaan cemas dan santai, kelelahan dan penderitaannya akan meningkat secara eksponensial. Penyiksaan semacam itu cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Suming hanya memahami logika di baliknya terakhir kali. Tetapi ketika ia sedang mengejar, ia perlahan mulai sepenuhnya memahaminya. Pengetahuan yang telah ia peroleh perlahan menjadi insting. Ia bahkan tidak perlu melakukannya dengan sengaja. Tubuhnya bergerak sendiri dan memberinya hasil yang ia inginkan. Hari itu menandai pertama kalinya Suming membunuh seseorang dan pertama kalinya ia memburu manusia dengan tujuan membunuhnya. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mengalami perubahan kepribadian. Yukai di sisi lain adalah satu-satunya orang yang akan mengalami proses perubahan Suming. Yukai bisa merasakannya dengan jelas, tetapi ia tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan itu. Ia hanya merasakan kepercayaan diri dan keberaniannya berkurang setelah pemandangan aneh kematian rekannya. Mereka secara bertahap terkikis sedikit demi sedikit selama pengejaran. Bahkan, pada satu titik, ia tidak lagi memiliki keinginan untuk menoleh ke belakang lagi. Meskipun Suming adalah berserker tingkat kedua di ranah pemadatan darah sama seperti dirinya, ia merasa bahwa begitu ia berbalik, ia pasti akan mati. Jika ia terus melarikan diri, ia merasa bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup.
Ia sangat takut sehingga ia tidak merasakan kelelahannya menumpuk. Ini terutama terjadi ketika ia menemukan bahwa pemuda itu telah menghilang pada satu titik ketika jarak di antara mereka terus melebar. Kelelahan hampir membuatnya berlutut ketika ia akhirnya menyadari, tetapi ia tidak bisa beristirahat. Ia malah memilih untuk mengertakkan gigi dan bertahan. Sayangnya, ini tidak berlangsung lama. Ketika ia melihat siluet Su Ming muncul di sudut matanya lagi, kelelahan yang ia rasakan segera meningkat 10 kali lipat. Itu hampir membuat Yukai gila. Dia berseker jatuh. Dia pasti berseker jatuh. Yukai merasa dirinya gemetar ketakutan. Saat ia melarikan diri, ia sampai di persimpangan. Jika ia berbelok ke kiri, ia akan masuk ke bagian hutan yang lebih dalam dan meninggalkan gunung api gelap. Jika ia berbelok ke kanan, ia akan memutari gunung api gelap dan kembali ke suku gunung hitam. Su Ming sudah tahu tentang persimpangan itu sejak lama. Ia menyipitkan mata dan mengabaikan rasa lelahnya sendiri. Ia memfokuskan semua energinya ke kakinya, meningkatkan kecepatannya dengan satu ledakan. Ia tidak mengejar, malah memilih untuk memotong melalui hutan dan mendekati belokan kanan di persimpangan. Jelas bahwa ia telah memprediksi pilihan Yukai untuk berbelok ke kanan. Itulah mengapa ia memilih untuk berbelok ke kanan dan menutup jarak di antara mereka. Saat ia bergegas maju, Su Ming mengeluarkan busurnya dan menembakkan beberapa anak panah ke arah belokan kanan. Saat anak panah bersiul di udara, semuanya mengenai pohon di jalur kanan. Kepala anak panah membenamkan diri ke dalam tunggul dan bulunya bahkan bersenandung saat bergetar di udara. Suara bersenandung itu seolah memiliki semacam kekuatan aneh. Saat suara itu merambat ke telinga Yukai, ia ragu. Su Ming mengejar Yukai dengan kecepatan penuh sekali lagi dan menyerang dengan busurnya lagi. Yukai mengeluarkan teriakan histeris dan hendak berbelok ke kanan ketika Su Ming tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, memberi Yukai kesan palsu. Ia merasa bahwa jika ia berlari ke kanan, Su Ming pasti akan menyusulnya. Jika ia melarikan diri ke kiri, ia akan dapat memperlebar jarak di antara mereka karena Su Ming membuat keputusan yang salah. Ia masih bisa mendengar suara bersenandung dari anak panah. Yukai mengertakkan gigi dan mengubah arahnya, berbelok ke kiri sebagai gantinya. Tak lama kemudian, ia menghilang ke dalam hutan. Ekspresi menakutkan melintas di mata Su Ming di tengah kelelahan dan bibirnya melengkung dalam senyum dingin. Dengan cepat, ia mencabut anak panah dari pohon dan terus mengejar pria dari suku Gunung Hitam itu. Jika kau bisa mengendalikan arah pelarian musuhmu, maka kau bisa mengendalikan tubuhnya, gumam Su Ming. Ia ingat membaca kata-kata ini di suatu tempat di salah satu gulungan kulit binatang. Ia tidak dapat memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang ia mengerti apa artinya. Saat ia mengejar, waktu berlalu perlahan. Tak lama kemudian, malam tiba dan bulan terbit tinggi di langit. Saat sinar bulan menyentuh salju di tanah, itu memantulkan cahaya putih yang menerangi hutan dalam kilau keperakan meskipun saat itu malam hari. Selama pengejaran, Su Ming telah mengubah arah pelarian Yukai 3 kali. Secara bertahap mengendalikan tubuh pria itu untuk lari ke arah yang ia inginkan. Ia menyentuh monyet kecil yang tidak sadarkan diri yang terbaring di dadanya. Ekspresi lembut muncul di matanya yang lelah dan merah darah. Yukai telah membuang monyet kecil itu ke arah yang berlawanan selama pertama kali Su Ming memaksanya mengubah arahnya. Namun karena itu, jarak di antara mereka melebar. Membuang monyet kecil itu berhasil bagi Yukai. Su Ming segera berlari menuju monyet kecil itu, menyebabkan Yukai menghela napas lega dan kecepatannya meningkat. Meskipun demikian, itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Yukai memperhatikan anak panah demi anak panah bersiul di sisinya, semuanya datang dari belakang. Ini lagi-lagi hampir membuat Yukai gila. Bintang-bintang di langit bersinar terang seperti mata yang melihat pengejaran di hutan. Yukai sudah kelelahan. Langkah kakinya goyah, tetapi apa yang ia rasakan secara fisik tidak penting. Yang paling penting adalah kondisi mentalnya. Itu sudah hancur. Ia menyesalinya. Ia menyesal menemukan lubang kecil itu. Ia menyesal mengejar kera api itu. Semua ini tidak akan terjadi jika ia tidak melakukan semua itu. Di depannya, ada hutan yang dipenuhi berbagai macam tumbuhan. Meskipun saat itu musim dingin, ia masih tidak bisa melihat ke bagian hutan yang lebih dalam.
Ketika Yukai masih ragu dan merenungkan untuk masuk ke dalam hutan, siluet Suming muncul di tepi hutan. Ia berdiri di sana, bernapas dengan berat. Sejumlah besar kabut putih mengalir keluar dari mulutnya, dan matanya dipenuhi rasa dingin baja. Ia tidak segera mengejar tetapi memilih untuk menunggu. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Jika kau bisa melangkah keluar dari sini hidup-hidup bahkan dengan kelelahan seperti itu, kau bisa menganggap dirimu sangat beruntung, gumam Suming setelah napasnya mulai teratur. Tepat saat ia selesai berbicara, teriakan mengerikan melintasi hutan dalam keheningan malam. Teriakan itu bergema di hutan, menyebabkan getaran menjalari tulang punggung semua orang yang mendengarnya. Setelah beberapa saat, teriakan itu perlahan makin lemah, sebelum akhirnya berubah menjadi erangan samar. Suming berjalan menuju arah suara itu dalam keheningan yang khusyuk. Ia berjalan ke dalam hutan perlahan dengan setiap langkah diperhitungkan dengan hati-hati. Setiap kali ia mengambil beberapa langkah maju, ia akan melihat sekeliling sebelum memilih untuk mundur, memutari tempat tertentu, atau melompat maju. Itu adalah tempat berburu suku Gunung Gelap. Area hutan itu dipenuhi jebakan, dan lokasi jebakan itu tidak diketahui oleh semua orang kecuali anggota suku Gunung Gelap. Bahkan Suming hanya tahu lokasi sebagian besar jebakan, tidak semuanya. Jika Yukai berada dalam kondisi sempurna ketika ia masuk, ia mungkin bisa keluar hidup-hidup. Namun karena kondisi yang ia alami, ia menyegel nasibnya begitu ia melangkah ke tempat itu. Itu sama dengan melangkah ke dalam perangkap kematiannya sendiri. Suming berjalan maju dengan hati-hati. Erangan itu perlahan makin lemah saat merambat ke telinganya. Saat Suming berjalan maju perlahan, ia melihat Yukai tertusuk pada pohon oleh sederet pasak kayu tebal yang diasah, seukuran pria dewasa. Seluruh tubuhnya bermandikan darahnya sendiri tetapi ia belum mati. Ia masih menggigil dan mengerang lemah. Suming melangkah maju dengan tenang, dan begitu ia berada di sisi Yukai, ia menatapnya. Setelah waktu yang lama, ia mengeluarkan tanduknya dan mengiris tenggorokan Yukai. Yukai berjuang keras selama beberapa saat sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Sebelum matanya kehilangan nyawa, mata itu terfokus pada Suming dan dipenuhi kebencian. Suming diam. Ia memotong tali jebakan dan mengambil apapun yang tersisa di mayat Yukai. Ia mengeluarkan sedikit bubuk penghambur darah yang tersisa dan mengubah mayat itu menjadi tumpukan tulang. Ia kemudian mengubahnya menjadi debu dengan menyentuhnya. Ia berbalik diam-diam dan berjalan keluar dari hutan. Begitu ia keluar, ia menatap bulan di langit dengan ketidakpastian dalam tatapannya. Itu adalah kedua kalinya ia membunuh seseorang. Ia tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya. Ada kegugupan, ketakutan, ketidakpastian. Setelah waktu yang lama, ia menghela napas. Suku Gunung Hitam berasal dari denominasi yang sama dengan suku Gunung Gelap. Tetapi setelah bertahun-tahun, mereka telah berubah menjadi musuh bebuyutan. Jika salah satu suku menjadi lebih kuat, yang lain akan dihadapkan pada ancaman dibantai. Semua pria akan dibunuh dan para wanita akan dibawa pergi untuk membantu reproduksi suku. Itu adalah hal yang baik bahwa ini belum terjadi. Selama bertahun-tahun, para tetua dari kedua suku berada pada tingkat yang sama. Mereka tidak akan mudah memicu perang. Ia menarik napas dalam-dalam. Kelelahan mengambil alih seluruh tubuh Suming. Ia mengertakkan gigi dan menyeret tubuhnya yang kelelahan. Ketika fajar tiba dan matahari terbit, Suming kembali ke tempat yang ia gunakan untuk pemurnian herba di Gunung Api Gelap. Wajahnya berwarna kuning pucat karena sakit. Ia merangkak ke dalam gua, dan begitu ia berada di dalam, ia jatuh ke samping dan pingsan. Kakak, bisakah kau mendengarku? Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang akrab, sedih, dan kesepian itu sekali lagi bergema di kepalanya. Suara itu tetap ada di kepalanya untuk waktu yang lama. Tubuhnya yang tidak sadarkan diri bergetar ringan, seolah ia sedang berjuang. Kakak, aku menunggumu. Saat panggilan makin kuat, Suming tersentak bangun dari tidurnya. Tatapannya kabur saat ia menatap dinding di depannya dan membiarkan pikirannya mengembara. Pikirannya terganggu oleh pekikan gembira. Ia menoleh dan melihat Xiao Hong menerkamnya dengan gembira. Kemudian monyet itu mulai memanjat ke seluruh tubuhnya. Xiao Hong bangun jauh lebih awal. Ia hanya dalam keadaan tidak sadarkan diri sebelumnya dan tidak terluka parah. Begitu ia bangun,
Ia terus memfokuskan pandangannya pada Suming, menunggu dengan cemas agar ia bangun. Ketika Suming bangun, monyet itu sangat gembira. Suming tersenyum saat ia melihat monyet kecil itu, tetapi senyumnya dipenuhi ketidakpastian. Ini adalah kedua kalinya ia mengalami mimpi itu. Ia menarik napas dalam. Suming menggelengkan kepalanya, memaksa dirinya untuk tidak memikirkan mimpi aneh itu lagi. Ia malah memilih untuk melihat batu hitam yang tampak sangat normal tergantung di lehernya. Ia menyentuh batu itu, dan matanya perlahan menjadi bersih dari keraguan. Ia sudah memiliki pengalaman langsung tentang perubahan yang dibawa batu hitam itu padanya. Penciptaan debu berhamburan telah meningkatkan kecepatan latihannya secara pesat. Pil merah juga diciptakan secara tidak sengaja, memungkinkan Suming memperoleh kendali penuh dan mendapatkan keunggulan dalam pertempuran antara hidup dan mati. Aku masih perlu membuat lebih banyak pil. Aku melihat pintu di tempat aneh itu, tetapi ada 15 lubang kecil di pintu itu. Aku tidak punya cukup pil terakhir kali, itu sebabnya aku ragu. Tapi sekarang, aku benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi pada pintu itu, begitu aku memasukkan 15 debu berhamburan. Gumam Suming pelan. Aku perlu membuat lebih banyak penghambur darah. Pil-pil ini akan menjadi kartu asku. Dan aku harus kembali ke suku, aku sudah terlalu lama di tempat ini. Tetua juga telah terjebak di tingkat ke-9 selama bertahun-tahun. Mungkin debu berhamburan bisa membantu. Suming berdiri dan menggerakkan anggota tubuhnya. Sebagian besar kelelahan di tubuhnya sudah hilang saat itu. Ia berkonsentrasi untuk membuat pil lagi dan melanjutkan dengan pemurnian darah di nadinya. Ada beberapa bagian tubuhnya yang terasa sedikit lesu saat darah mencoba beredar melaluinya. Itu tidak semulus sebelumnya, dan Suming percaya bahwa itu adalah luka yang tertinggal ketika ia mencoba menembus tingkat pertama alam pemadatan darah. Ia tidak akan bisa menyembuhkan luka itu dalam waktu singkat. Dalam bulan yang sama, Suming keluar dari gua beberapa kali. Ia juga meminta monyet kecil membantunya mengumpulkan herba. Suming bahkan secara khusus pergi keluar untuk memetik 2 herba merah yang dibutuhkan untuk penghambur darah. Ia ingin memetik lebih banyak, tetapi merasakan bahaya. Ia memutuskan untuk tidak serakah. Menggunakan sejumlah besar herba yang ia kumpulkan, Suming mulai memurnikan ki dan darahnya, sambil juga menggunakan herba untuk menciptakan pil obat yang ia inginkan bulan lalu. Suara teredam pil yang dibuat bergema di seluruh gua. 1 bulan kemudian dan langit masih gelap dengan hanya jejak cahaya samar. Suming memberi monyet kecil beberapa instruksi dan meninggalkan gunung sendirian. Kemudian, ia menghilang ke dalam hutan. Suming, yang telah mencapai tingkat kedua ranah pemadatan darah, melakukan perjalanan dengan cepat di dalam hutan. Ia berlari melintasi dataran es seperti kilatan cahaya. Sebelum tengah hari, ia sudah meninggalkan hutan dan berada di luar pemukiman suku Gunung Gelap. Saat ia melihat pemukiman itu, senyum muncul di wajahnya. Aku sudah lama tidak kembali. Suming berjalan ke arahnya. Semuanya normal. Banyak anak-anak bermain di sekitar, dan beberapa anggota suku sedang berlatih tanding satu sama lain. Kepulangan Suming menarik perhatian beberapa anggota suku. Bagaimanapun, ia sudah lama pergi. Mereka keluar dan menyambutnya dengan senyum di wajah mereka. Suming, kau akhirnya kembali. Kemana saja kau pergi? Suming mengelus kepala seorang anak, dan tepat saat ia hendak pergi ke rumah tetua. Suara gembira terdengar dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat. Orang yang berbicara adalah pria besar dan bertubuh tegap, tetapi ia memiliki wajah bayi yang samar. Itu adalah tanda yang jelas bahwa ia masih muda. Orang itu adalah Lei Chan. Apa? Suming melirik Lei Chan, dan bisa merasakan bahwa ki di tubuhnya telah tumbuh jauh lebih kuat. Aura yang ia rasakan dari Lei Chan sebenarnya cukup mirip dengan Berserker, yang ia bunuh menggunakan penghambur darah. Kau hampir menembus tingkat keempat ranah pemadatan darah? Tanya Suming, terkejut. Lei Chan menyeringai lebar dan berjalan ke sisi Suming untuk berbicara pelan dengannya. Aku merasa akan segera mencapai tingkat berikutnya. Hehe, tetua bilang darah Berserker di tubuhku cukup murni. Jika ini terus berlanjut, suatu hari aku akan bisa mencapai tingkat tetua. Saat Lei Chan berbicara, matanya bersinar karena gembira. Tak lama kemudian, ia mulai melihat Suming dengan hati-hati dan ia terkejut. Kemudian, ia melebarkan matanya dengan tidak percaya.
Tepat saat ia hendak berbicara, Suming berkata, "Datanglah ke tempatku malam ini, kita akan bicara nanti. Biarkan aku menemui tetua dulu." Suming tahu apa yang akan dikatakan Lei Chen. Ia memberinya senyum tipis dan pergi ke rumah tetua. Saat ia melihat punggung Suming, Lei Chen terdiam. Ia menarik rambutnya dengan bingung dan menggumamkan beberapa kata, mencoba menyatukan semuanya. Namun pada akhirnya ia masih tidak bisa memahaminya. Meskipun demikian, ia ingat untuk pergi ke tempat Suming malam itu. Saat ia mendekati rumah tetua, Suming melambat. Ada sedikit tanda kecemasan dan ketakutan di matanya. Suming menghormati tetua karena telah merawatnya sejak ia kecil. Baginya, tetua sama seperti kakeknya, dan hubungan mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ia tidak ingin berbohong kepada tetua, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa ia ungkapkan, seperti kalung batu hitam di lehernya. Suming bukan anak kecil lagi. Ia tahu jika publik mengetahui tentang batu itu bisa berarti kehancuran seluruh suku, bukan hanya dirinya sendiri. Ia tidak bisa membicarakannya. Suming menarik napas dalam dan berdiri di depan rumah tetua. Ia tidak segera masuk. Ia bisa mendengar jejak suara samar datang dari dalam, seperti orang-orang sedang rapat. Ia menunggu dengan sabar sampai pintu rumah tetua terbuka, dan keluarlah 3 pria. Ketiga pria ini semuanya bertubuh seperti bukit kecil. Ketika mereka muncul, Suming merasakan tekanan besar. Kehadiran mereka bahkan menyebabkan ki di tubuhnya bergejolak. Ia berpikir bahwa ia akan tersapu oleh angin topan. Suming menarik napas tajam dan mundur beberapa langkah secara naluriah. Ketiga pria itu adalah pemimpin suku Gunung Gelap. Sebelum Suming bangkit, ia tidak terlalu terpengaruh. Ia hanya samar-samar bisa merasakan bahwa mereka adalah beberapa berserker terbaik selain tetua. Kini setelah Suming adalah praktisi di tingkat kedua ranah pemadatan darah, perasaan menindas itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya ketika ia bertemu para pemimpin suku. Ki di dalam pemimpin suku Gunung Gelap begitu besar, ia merasa seperti itu bisa mengguncang langit dan bumi. Dikombinasikan dengan tanda berserker yang samar di wajahnya, itu hanya membuatnya makin menakutkan. Suming juga mengenal 2 pria di samping pemimpin suku. Pria di sebelah kirinya juga seorang pria berusia 40 en. Ada tanda berbentuk kalajengking di wajahnya. Tingkat ki di dalam dirinya hanya sedikit lebih lemah dari pemimpin suku. Lengannya juga sangat panjang, dan ada busur besar tersampir di punggungnya. Karena alasan yang tidak diketahui, ketika Suming melihat busur itu, ia merasa seperti bisa mendengar tangisan menyakitkan dari banyak korbannya. Itu menyebabkan ia merasa sedikit waspada terhadap pria itu. Pria itu adalah kepala pengawal suku Gunung Gelap. Kepala pengawal bukanlah nama, tetapi gelar yang diberikan oleh pendahulunya kepada penerusnya. Hanya boleh ada 1 kepala pengawal di setiap suku, dan itu adalah gelar yang diberikan hanya untuk pemanah terkuat di suku itu. Orang terakhir yang berdiri di sebelah kanan pemimpin suku adalah seorang pria berusia 30 en. Ekspresi wajahnya agak kaku. Ia bukan pria yang sering tersenyum dan berbicara. Matanya biasanya menyempit menjadi celah dan sulit untuk melihat pandangan penuh matanya. Ia adalah kepala pemburu di suku Gunung Gelap dan bertanggung jawab atas semua perburuan di luar pemukiman suku. Namanya Shan Hen. Ketiga orang ini dianggap yang terkuat di suku Gunung Gelap selain tetua. Suming menarik napas dalam dan menyingkir saat ia membungkuk di depan mereka. Pemimpin suku mengerutkan kening. Jelas bahwa pertemuan dengan tetua tidak berakhir dengan baik. Ketika ia berjalan keluar dari rumah, ia bahkan tidak melihat Suming. Ia hanya berjalan melewatinya. Adapun kepala pengawal, ia tersenyum pada Suming ketika ia melihatnya. Kemudian, ia mengangguk sebagai tanda pengakuan atas kehadirannya sebelum pergi bersama pemimpin suku. Shan Hen, kepala pemburu juga memperlakukan Suming seolah ia tidak terlihat. Ia mengabaikannya saat ia berjalan. Setelah ketiga pria itu pergi, ada sedikit keraguan di mata Suming. Ia merasa tidak yakin tentang ki di tubuhnya. Jika Lei Chan bisa merasakannya, mengapa 3 berserker terkuat di suku itu tidak merasakan apa-apa? Aku sudah menyembunyikan ki-mu. Masuklah, mengapa kau masih berdiri di luar? Tepat saat Suming masih bingung, suara tegas tetua terdengar dari dalam rumah. Suming menundukkan kepalanya dan berjalan ke dalam rumah.
Kau akhirnya memutuskan untuk kembali? Tetua masih mengenakan kain goni dan rambutnya diikat dalam banyak kepang kecil. Fitur wajahnya masih terlihat setua dan selelah biasanya, tetapi matanya bersemangat dengan kehidupan. Nada suaranya serius tetapi kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Suming menggumamkan beberapa kata. Ia masih menundukkan kepalanya. Tidak benar-benar memiliki keberanian untuk berbicara. Kau tiba-tiba punya nyali. Bagaimana kau bisa meninggalkan suku dan tidak kembali selama berbulan-bulan? Apa kau lupa tentangku? Angkat kepalamu. Biarkan aku melihatmu. Ada sedikit rasa tidak puas dalam suara tetua. Ekspresi Suming cemas saat ia mengangkat kepalanya dan melihat tetua. Sebelum ia sempat berbicara, tetua yang duduk bersila tiba-tiba meraih Suming dengan tegas dengan tangan kanannya. Suming tersandung ke depan beberapa langkah saat tetua menekan tangan kanannya di dadanya. Kekuatan lembut meresap ke dalam tubuh Suming. Begitu menyatu dengan darahnya, itu segera menyembuhkan luka yang bahkan tidak disadari Suming ia terima. Itu juga menghilangkan bahaya Suming mempertaruhkan kesehatannya ketika ia secara paksa mencapai tingkat kedua ranah pemadatan darah dan membunuh tanpa menstabilkan ki di tubuhnya. Ketika tetua menarik tangan kanannya dari dada Suming, Suming gemetar. Ia segera mengambil spatula dan membuka sayatan di lengannya. Seketika, darah hitam mengalir keluar dari sayatan itu, dan bahkan ada bau busuk di udara yang berasal dari darah itu. Kau bahkan belum menstabilkan ki di tubuhmu dan kau sudah keluar untuk membunuh seseorang? Kau benar-benar punya nyali, bukan? Saat tetua mengamati reaksi Suming, pujian di matanya tumbuh lebih kuat. Meskipun demikian, ia masih berbicara dengan kasar. Namun bahkan saat ia melakukannya, ia mengeluarkan botol hijau gelap dan menyerahkannya kepada Suming. Ketika semua darah hitam mengalir keluar dari sayatan, tubuh Suming terasa segar. Begitu ia mengambil botol itu dan membukanya, ia menyentuh cairan di botol itu dengan jarinya dan menyebarkannya di atas lukanya. Tetua, aku tidak ingin melakukannya. Hanya saja mereka kelewatan, mereka merebut Xiao Hong, gumam Suming. Mereka? Tetua tertegun. Salah satunya adalah berserker di tingkat kedua ranah pemadatan darah, dan yang lainnya adalah berserker di tingkat ketiga. Suming memasang kembali gabus pada botol, lalu meletakkannya di meja. Suku Gunung Hitam? Bagaimana kau bisa melarikan diri? Tetua menyipitkan matanya. Ekspresi dingin dan keras muncul di matanya. Aku tidak melarikan diri. Mereka mati. Suming mengangkat kepalanya dan menatap tetua. Tetua tertegun, tetapi juga terlihat terharu. Setelah terdiam sesaat, ia memutuskan untuk tidak menanyakan detailnya kepada Suming. Suming sudah seperti anaknya sendiri. Ia merawatnya saat ia tumbuh besar dan ia tahu karakternya. Kau bertemu mereka di Gunung Api Gelap, kan? Informasi yang kau berikan kepada kami terakhir kali benar-benar berguna. Kau seharusnya diberi hadiah untuk itu. Tetapi karena kau menyembunyikan fakta bahwa kau telah menjadi berserker, hadiah itu dibatalkan. Sekarang setelah kau menjadi berserker, tetaplah di sini. Aku akan memberitahumu tentang beberapa pengalamanku berlatih dalam cara berserker. Aku juga akan memilah pembuluh darah di tubuhmu. Tetua menatap Suming dan tersenyum. Suming menggaruk kepalanya dengan malu. Setelah ragu sejenak, ia membuka mulutnya dan berbicara pelan. Tetua, maafkan aku. Apa kau tidak akan bertanya bagaimana aku menjadi berserker? Kenapa aku harus? Setiap orang punya rahasia sendiri. Aku hanya perlu tahu bahwa Sumingku akhirnya menjadi berserker. Tetua tertawa senang, mata Suming berkaca-kaca. Ia menatap tetua dan mengangguk. Ia tidak akan pernah melupakan kebaikan tetua padanya, atau seleba naga gelap yang mengalir di nadinya atau semua yang telah terjadi. Semua hal ini tercetak di pikiran dan jiwanya. Tetua, aku punya beberapa pil. Suming menatap tetua dan berbicara pelan. Pil? Tetua bertanya dengan bingung, lalu menggelengkan kepala dan tertawa. Kau bicara tentang herba, kan? Aku tahu kau pasti mendapatkan beberapa herba langka. Tetapi aku adalah tetua suku Gunung Gelap. Kecuali jika itu benar-benar sangat jarang terlihat, aku sudah melihat semuanya. Sebelum tetua selesai berbicara, Suming mengeluarkan 2 botol kecil dan meletakkannya di depan tetua. Kedua botol itu diisi dengan pil hijau, dan mereka mengeluarkan aroma terapeutik yang menyenangkan. Kedua botol itu masing-masing berisi sekitar selusin pil.
Wajah tetua berubah serius. Ia mengambil salah satu botol berisi pil dan memeriksanya. Setelah ia yakin bahwa itu tidak seperti yang pernah ia lihat, ia mengendus dan raut wajahnya langsung berubah. Obat yang aneh. Aku baru mengendus sedikit dan aku sudah bisa merasakan darahku beredar lebih cepat. Tetua bergumam dan mengamati pil-pil itu lebih jauh. Setelah beberapa saat, ia menutup mata dan mulai berpikir. Ketika ia akhirnya membuka matanya, ia menatap Suming. Ini disebut pil? Suming mengangguk dan menunjuk ke botol berisi pil. Ia mulai memperkenalkan efek dan metode penggunaan pil kepada tetua. Tetua menarik napas tajam dan sikapnya berubah total setelah ia mendengarkan setengahnya. Tidak ada tanda-tanda keraguan. Tetua segera melambaikan tangan kanannya dan tepat di depan Suming, ilusi patung dewa berserker muncul. Bentuk patung itu adalah patung dewa berserker, setengah manusia setengah binatang dari suku Gunung Gelap. Saat patung itu muncul, energi lembut menyebar di sekitar ruangan. Lanjutkan. Suming menatap wajah serius tetua dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Kemudian ia melanjutkan untuk perlahan menceritakan kepada tetua semua efek dari debu berhamburan. Tetua sudah berdiri. Setelah selesai mendengarkan Suming, ia mengambil salah satu debu berhamburan dan mengamatinya dengan cermat. Kemudian ia menelannya dalam satu gigitan. Ia percaya pada Suming. Praktis tidak ada keraguan dalam gerakannya. Ia kemudian mengeluarkan botol ungu kecil dan meminum sisa yang sedikit di dalam botol. Ia duduk bersila sekali lagi. Tak lama kemudian, tubuhnya mengeluarkan cahaya merah darah yang terang dan menyilaukan, menutupi seluruh ruangan. Suming mundur berapa langkah, matanya dipenuhi kekaguman. Ia bisa melihat banyak pembuluh darah di tubuh tetua. Ia tidak tahu berapa banyak jumlahnya, tetapi kehadiran Qi yang jauh lebih kuat daripada pemimpin suku memenuhi seluruh ruangan. Suming menarik napas tajam. Ia melihat patung dewa berserker yang bersinar melayang di udara dan tahu bahwa jika bukan karena ilusi patung itu, cahaya yang dilepaskan oleh tetua akan menutupi seluruh suku. Itu mungkin terlihat bahkan dari jauh. Cahaya itu menghilang secepat ia datang. Saat tetua membuka matanya, cahaya merah yang menyelimuti seluruh tubuhnya juga menghilang. Matanya dipenuhi lapisan kegembiraan. Ia melihat debu berhamburan dan menarik napas dalam-dalam. Suming, kau harus ingat satu hal. Tetua mengangkat kepalanya dan menatap Suming. Suming segera berdiri dengan perhatian. Mulai hari ini, jangan beritahu siapapun tentang pil-pil itu. Bahkan jika aku bertanya lagi padamu, kau tidak boleh membicarakannya. Mulai hari ini, aku tidak akan menanyakan apapun tentang ini padamu. Bahkan di dalam suku, kau harus ingat untuk tidak membicarakan ini kepada siapapun. Bahkan pada Lei Chen. Tetua berbicara dengan tegas sambil menatap mata Suming dalam-dalam. Suming ragu sejenak. Tetua menghela napas. Ia mengerti Suming. Ia tahu bahwa Suming adalah orang yang jujur. Itu sebabnya ia memilih untuk berbicara dengan tegas lagi. Suming, benarkan aku. Kau tidak boleh memberitahu siapapun. Suming mengangguk diam-diam saat tatapannya dipenuhi tekad. Suku tidak aman. Tetua bergumam tetapi kata-katanya mengejutkan Suming sejenak. Ia menyadarinya terutama ketika ia ingat bagaimana tetua telah menyembunyikan Qi-nya dari 3 pemimpin suku. Ada pengkhianat di suku kita. Saat ini, hanya pemimpin suku dan aku yang tahu tentang ini. Tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Pengkhianat itu telah menyembunyikan dirinya terlalu baik. Kami tidak tahu siapa itu. Dengan informasi yang kau bawa kepada kami, mungkin musuh bebuyutan lamaku dari suku Gunung Hitam benar-benar telah menemukan cara untuk mencapai tingkat berikutnya. Aku merasa cuaca di sekitar area itu agak aneh akhir-akhir ini, seolah-olah bencana besar akan mendekat. Suming, pil-pilmu ini bagus jadi aku akan menyimpannya. Jangan berikan aku lebih banyak dari ini. Jika aku benar-benar bisa menembus ke tingkat berikutnya, ini sudah cukup. Tetapi jika aku tidak bisa, bahkan jika kau memberiku lebih banyak, itu tetap tidak akan berguna. Aku tidak kekurangan herba, hanya saja aku terjebak dan aku hanya butuh kesempatan untuk menerobos. Tetua menghela napas. Ia berbicara sedikit lebih banyak kepada Suming tentang pengalamannya berlatih dalam cara berserker. Kemudian ia mengeluarkan benda aneh yang terbuat dari ranting.
Tatapan tetua dipenuhi nostalgia ketika ia melihat benda itu. Setelah beberapa saat, ia memberikan benda itu kepada Suming dengan sungguh-sungguh. Aku mendapatkan ini ketika aku sedang bertualang selama masa mudaku. Benda ini disebut selip bambu. Kau hanya akan melihat ini di suku-suku besar. Ada banyak kegunaan herba yang tercatat dalam selip bambu ini. Ambillah. Suming mengambil selip bambu itu dan takjub karenanya. Ia menyimpannya di dadanya, dan baru saja akan kembali ke rumahnya sendiri ketika tetua menatap Suming dengan sungguh-sungguh. Suming, aku senang kau menjadi berserker. Tetapi kau harus mengerti bahwa begitu kau menjadi berserker, kau tidak lagi sama dengan anggota suku yang normal. Jalan untuk menjadi praktisi berserker sangat sulit. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Kau pasti merasakannya ketika kau berada di gunung api gelap. Tetapi kita adalah anggota suku berserker. Kita tidak boleh takut mati, apalagi menyerah karena jalan di depan terlalu sulit untuk dilalui. Aku tahu apa impianmu. Kau ingin meninggalkan tempat ini dan melakukan perjalanan untuk melihat dunia. Aku sepenuhnya mendukungmu. Suming mendengarkan dengan tenang dan mengangguk. Kau anak yang baik. Aku sudah mengawasimu selama bertahun-tahun dan aku tahu itu. Tetapi latihanku tidak memadai, dan aku tidak bisa terlalu banyak membantumu. Kupikir tidak masalah jika Suming kita tidak bisa menjadi berserker. Namun, jika ia berhasil menjadi praktisi seni berserker, maka aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membuat perjalananmu semudah mungkin. Senyum perlahan muncul di wajah serius tetua, dan ia melambai pada Suming untuk mendekatinya. Ayo. Duduklah di depanku dan edarkan darah di nadimu seperti yang biasa kau lakukan saat berlatih. Suming menatap pria tua yang rambutnya dihiasi bintik putih dan wajahnya ditutupi kerutan. Tetua tersenyum ramah padanya. Ia tahu bahwa tidak ada ikatan darah antara dia dan tetua, tetapi kasih sayang yang mereka rasakan satu sama lain dapat mengatasi semua ikatan darah. Tetua, gumam Suming. Ayo cepat sini. Tetua tertawa terbahak-bahak. Suming duduk di depan tetua dengan patuh dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia perlahan mulai menggerakkan ki di sekitar tubuhnya. Tak lama, 6 pembuluh darah termanifestasi. Saat 6 pembuluh darah mulai mengeluarkan cahaya merah, bayangan samar pembuluh darah ketujuh muncul dan mulai termanifestasi perlahan. Suming tidak dapat memanifestasikan pembuluh darah ketujuh selama sebulan terakhir. Ia bahkan belum bisa memanggil ilusi darinya. Ini sebagian besar terhubung dengan luka internal yang ia peroleh. Karena tetua telah menyembuhkan luka internalnya, pembuluh darah ketujuh muncul secara alami ketika ia mengaktifkan ki di tubuhnya. Kau sudah mewarisi pengetahuan dari patung dewa berserker. Kau tahu bahwa berserker perlu memanifestasikan 11 pembuluh darah jika mereka ingin mencapai tingkat ketiga. Sedangkan untuk tingkat keempat, mereka akan membutuhkan 25 pembuluh darah. Kau akan membutuhkan 53 pembuluh darah untuk tingkat kelima dan akan ada lebih banyak lagi untuk tingkat selanjutnya. Adapun tingkat ke-11 ranah pemadatan darah, kau seharusnya membutuhkan 781 pembuluh darah. Tetapi manifestasi pembuluh darah yang dibutuhkan mungkin tidak sama untuk beberapa orang. Sebagian besar berserker akan membutuhkan jumlah pembuluh darah yang sama untuk mencapai tingkat berikutnya. Tetapi ada beberapa orang yang mampu meningkatkan jumlah pembuluh darah di tubuh mereka. Makin banyak pembuluh darah yang kau miliki, makin besar kemungkinan bagimu untuk mencapai ranah kebangkitan. Dari apa yang kudengar, semua berserker yang berhasil mencapai ranah kebangkitan selalu memiliki lebih dari 900 pembuluh darah selama ranah pemadatan darah. Ambil contoh tetua suku aliran angin, aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan aku tahu dia memiliki 917 pembuluh darah bertahun-tahun yang lalu. Aku pernah mendengar sebelumnya di suku-suku berukuran sedang dan di beberapa suku besar, ada orang-orang di ranah pemadatan darah yang telah memanifestasikan lebih dari 930 pembuluh darah. Inilah ranah pemadatan darah suku berserker. Ada beberapa orang dalam sejarah suku berserker yang telah memanifestasikan 99 pembuluh darah di ranah pemadatan darah. Semua orang ini telah menjadi orang yang sangat terkenal dan kuat. Bahkan ada rumor bahwa jika kau memanifestasikan 1000 pembuluh darah, kau akan mencapai penyelesaian di ranah pemadatan darah. Tetapi penyelesaian semacam itu hanya bisa dilihat selama masa leluhur kita, lebih dari ribuan tahun yang lalu. Itu sangat jarang saat ini.
Aku bisa mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang mencapai penyelesaian di ranah pemadatan darah. Adapun detailnya, aku tidak tahu tentang itu karena aku tidak punya cukup informasi. Suara tetua seolah memegang semacam kekuatan aneh yang bergema di kepala Suming saat ia menggerakkan ki di tubuhnya. Setelah pemadatan darah adalah ranah kebangkitan. Kebangkitan sebenarnya berarti mengumpulkan semua pembuluh darah yang termanifestasi dan memurnikannya menjadi bentuk darah berserker yang paling murni. Kemudian kau menggambar tanda berserker yang padat dan personal di tubuhmu. Tanda berserker harus berasal dari hati dan keinginanmu sendiri. Aku bersemangat untuk melihat tanda berserker, seperti apa yang akan kau gambar jika kau mencapai ranah kebangkitan suatu hari nanti. Suming, ini adalah hal-hal yang tidak kau warisi dari patung dewa berserker. Tetapi itu adalah hal-hal yang harus diketahui dan diingat oleh semua berserker. Aku mungkin tidak akan bisa mencapai ranah kebangkitan dalam hidupku. Tetua di suku aliran angin tidak sekuat aku sebelum dia berusia 20 tahun. Ketika dia berusia 34 tahun, dia hanya nyaris bisa mengimbangiku dalam pertempuran. Saat itu, tidak ada seorang pun yang tidak tahu siapa aku di semua suku di sekitar area itu. Tetua berbicara perlahan dan wajahnya memerah. Bahkan ada sedikit kebanggaan di matanya. Namun, pancaran dari kebanggaannya diredupkan oleh sesuatu, seperti disegel dalam kotak dan ditutupi oleh lapisan debu. Pada saat itu, aku sudah tiba di tingkat ke-9 ranah pemadatan darah. Tetua menghela napas sambil bergumam pahit. Ia berbicara sambil mengenang masa lalu. Kesedihan di matanya tumbuh. Suming, kau harus ingat. Akan selalu ada orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa darimu. Kau tidak boleh sombong. Tetua menggelengkan kepalanya, seolah ia tidak ingin berbicara tentang masa lalunya lagi. Aku sudah keluar dari suku 3 kali dalam hidupku, dan aku telah mengalami banyak hal. Aku mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi aku mempelajari seni berserker. Ini bukanlah seni berserker yang akan dipelajari suku aliran angin. Sulit juga untuk menemukan ini di suku-suku yang sedikit lebih besar atau suku berukuran sedang. Ini adalah seni yang ditinggalkan oleh leluhur berserker kita, yang hanya dapat dipelajari di suku-suku besar. Ini adalah seni kebangkitan berserker yang sesungguhnya. Kau hanya bisa menggunakannya sekali seumur hidup. Dan itu adalah seni yang digunakan untuk memberkati keturunan yang terpilih. Tetua menyipitkan mata dalam konsentrasi dan mengangkat tangan kanannya. Hampir seketika, seluruh telapak tangannya dipenuhi darah dan ia menekan telapak tangannya perlahan di dahi Suming. Suming, ini adalah pertama dan satu-satunya waktu aku akan merapal seni kebangkitan dan aku akan merapalnya padamu. Ini adalah berkahku untukmu. Aku harap kau suatu hari akan memenuhi impianku dan mencapai ranah kebangkitan untuk suku Gunung Gelap lagi. Aktifkan ki di tubuhmu dan serap darah berserker yang telah kulatih selama 80 tahun terakhir. Seluruh tubuh tetua bersinar merah darah. Warna itu sangat menonjol di tangan kanannya, dan sepertinya darah akan jatuh dari tangannya. Sejumlah besar pembuluh darah juga termanifestasi di tubuhnya. Hanya dengan melihatnya, Suming dapat mengetahui bahwa ada sekitar 700 pembuluh darah. Inilah kekuatan sejati tetua, manifestasi dari lebih dari 700 pembuluh darah. Karena ini, ia mampu melawan berserker di tingkat ke-10 meskipun hanya berada di tingkat ke-9 ranah pemadatan darah. Suming gemetar. Saat ia mengedarkan ki di sekitar tubuhnya, gelombang panas raksasa yang seolah tak berujung mengalir dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Itu menyebabkan aliran ki di tubuhnya meningkat drastis. Sejumlah besar zat hitam mengalir keluar dari pori-pori Suming, dan ia merasakan tubuhnya perlahan menjadi bebas dari penyumbatan. Dengan setiap napas yang ia ambil, seluruh tubuhnya terasa seperti secara bersamaan menghirup sejumlah besar udara di sekitarnya. Suara retakan bergema di udara. Tubuh Suming tidak lagi menggigil, tetapi wajahnya memerah seolah ia baru saja makan suplemen yang sangat baik. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya mulai berubah. Pembuluh darah ke-7 yang sebelumnya hanya ilusi telah termanifestasi. Begitu terjadi, pembuluh darah ke-8 mengikuti dan termanifestasi juga. Pembuluh darah ke-9 juga muncul sebagai ilusi. Kecepatan aliran ki di tubuh Suming telah meningkat ke kecepatan yang menakutkan. Dengan setiap sirkulasi lengkap, seolah-olah semua darah di tubuhnya telah membeku.
Ia bahkan memiliki kesan palsu bahwa darahnya telah berubah menjadi zat lengket. Inilah arti sebenarnya dari ranah pemadatan darah. Kau harus memadatkan dan memurnikan darahmu sendiri dan mengubahnya menjadi darah berserker. Ketika ia berlatih di masa lalu, ia selalu merasa bahwa ia kekurangan darah tak lama setelah latihannya dimulai. Namun, pada saat itu, perasaan itu hilang karena panas tak berujung merambat ke tubuhnya dari dahinya. Ia bahkan memiliki kesan bahwa pikiran untuk tidak memiliki cukup darah hanyalah ilusi. Tetua, yang diselimuti oleh cahaya berdarah tampak, seperti telah berubah menjadi bola cahaya merah raksasa. Suming sendiri juga merupakan bola cahaya merah darah. Tetapi dibandingkan dengan tetua, ia seperti kunang-kunang di bawah sinar bulan. Namun, kunang-kunang itu menyerap cahaya dari bulan dan tumbuh lebih kuat dengan cepat. Inilah yang tetua katakan padaku sebelumnya. Ini adalah kebangkitan berserker sejati di suku berserker. Ini adalah seni berserker yang hanya dimiliki suku-suku besar, seni berserker kuno. Pembuluh darah ke-9 termanifestasi dan perasaan kekuatan menyelimuti seluruh tubuh Suming. Zat hitam sudah sepenuhnya dihilangkan dari tubuhnya dan digantikan oleh aroma yang tak terlukiskan. Suming tenggelam dalam perasaan hangat dan nyaman. Tetua terus memperhatikan tubuh Suming. Ia tahu bahwa tujuan dari seni berserker kuno, kebangkitan berserker sejati bukanlah untuk meningkatkan pelatihan keturunan yang terpilih, tetapi untuk menghilangkan semua zat yang tidak diinginkan di dalam tubuh. Itu adalah untuk menciptakan tubuh yang cocok untuk berlatih dalam cara berserker untuk keturunan yang terpilih. Itu bisa membuat jalan untuk berlatih dalam cara berserker jauh lebih mudah bagi keturunan yang terpilih. Itu bukan hanya pengusiran sederhana zat yang tidak diinginkan. Ia harus menggunakan darah berserkernya sebagai panduan untuk mengusir zat yang tidak diinginkan dengan cara yang tidak ia fahami. Itu adalah teknik yang hanya bisa ia gunakan sekali seumur hidup. Jika ia mencoba melakukannya untuk kedua kalinya, tubuhnya akan meledak dan jiwanya akan hancur. Saat aroma dari tubuh Suming tumbuh lebih kuat, tetua tersenyum. Meskipun demikian, ia tidak berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kirinya, menekannya di atas tangan kanannya. Tak lama, gelombang kehangatan yang bahkan lebih kuat dan lebih besar memasuki tubuh Suming. Suming gemetar. Tidak ada lagi zat hitam yang keluar dari tubuhnya, tetapi saat kehangatan memasuki tubuhnya, suara detak bergema di seluruh tubuhnya. Kemudian, lebih banyak zat hitam dikeluarkan dari tubuhnya tepat di depan matanya. Pada saat yang sama, pembuluh darah ke-10 di tubuh Suming dengan cepat termanifestasi ke keadaan fisiknya. Prosesnya hanya berlangsung sesaat. Bahkan pembuluh darah ke-11 sudah menunjukkan dirinya samar-samar di tubuhnya. Begitu pembuluh darah ke-11 memanifestasikan dirinya, Suming akan menjadi berserker di tingkat ketiga ranah pemadatan darah. Namun, manifestasi pembuluh darah ke-11 terbukti sangat sulit. Bahkan setelah tubuh Suming berhenti mengeluarkan zat hitam dan mengeluarkan aroma yang menyenangkan, pembuluh darah ke-11 masih dalam keadaan ilusi. Suming, aku tidak bisa membantumu dengan secara paksa meningkatkan tingkat latihanmu. Ini tidak akan membawa kebaikan apapun bagimu. Tetapi jika kau rajin, kau akan mencapai tingkat ketiga secara alami tak lama lagi. Suara tetua bergema di telinga Suming. Suming menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya perlahan. Saat ia membuka matanya, dunia tampak sedikit berbeda. Penglihatannya menjadi jauh lebih jelas. Detail yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya, kini sejelas siang hari. Dunianya telah menjadi berbeda. Kedua matanya sejelas air. Tetapi jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa matanya seperti jurang. Orang yang melihat ke dalamnya tidak akan bisa mengalihkan pandangan. Saat ia melihat tetua, ia melihat bahwa wajah tetua telah menua sekali lagi. Bahkan ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Meskipun demikian, ada tanda-tanda yang jelas dari kebaikan dan kasih sayang yang besar saat tetua menatapnya. Suming menatap tetua dalam keadaan tercengang. Dalam keheningannya, ia berlutut dan membungkuk ke arah tetua. Cukup. Kau sudah dewasa sekarang. Kau bukan lagi lasu. Aku sedikit lelah. Kembalilah. Biarkan aku beristirahat. Tetua. Suming menggigit bibirnya dan menatap tetua dalam-dalam, mengukir adegan di depannya ke dalam pikirannya.
Untuk selama-lamanya dan sepanjang hidupnya, ia tidak akan pernah lupa bahwa ada seseorang yang menemaninya ketika ia masih muda dan membiarkannya mengalami cinta keluarga. Ia mengerti ini adalah cinta yang tidak akan pernah bisa ia bayar kembali sepanjang hidupnya. Ikutlah denganku ke suku aliran angin lain kali. Kita akan mengunjungi tetua suku aliran angin dan melihat berserker di sana. Perwakilan dari suku Gunung Hitam, suku Naga Gelap, dan suku-suku kecil lainnya juga akan pergi. Itu akan menjadi pengalaman yang baik untuk kalian semua di generasi muda. Sebelum ia pergi, ia mendengar suara tetua bergema di telinganya. Aku sudah menyembunyikan ki dan aroma dari tubuhmu. Tidak ada yang akan menyadari kecuali mereka lebih kuat dariku. Jangan beritahu siapapun tentang fakta bahwa kau menjadi berserker. Kita akan membuat keputusan setelah aku menemukan pengkhianat itu. Suming mengangguk. Ketika ia melihat tetua duduk bersila dengan mata tertutup dan membenamkan diri dalam pelatihannya, ia diam-diam pergi. Ia tahu bahwa suku aliran angin adalah satu-satunya suku berukuran sedang di sekitar wilayah itu, dan itu dianggap sebagai pemimpin di daerah tersebut. Suming telah mendengar rumor tentang tetua suku aliran angin yang merupakan berserker yang kuat yang telah tiba di ranah kebangkitan. Ia tidak hanya memiliki umur panjang, ia juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ranah kebangkitan. Aku ingin tahu apakah aku akan bisa tiba di ranah itu dalam hidupku. Aku ingin tahu apakah aku bahkan bisa menggambar tanda berserkerku sendiri. Mata Suming bersinar dengan ambisi. Ranah kebangkitan seperti legenda belaka baginya. Itu masih terlalu jauh darinya. Jadi ini adalah kekuatan nyata tetua. Aku tidak menyangka ia sekuat ini. Kudengar tetua dari suku Gunung Hitam memiliki semacam rahasia. Atau kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan begitu lama. Suming menggelengkan kepalanya dan menolak untuk terus memikirkan masalah itu. Ketika Suming kembali ke rumahnya, yang telah dibiarkan kosong selama beberapa bulan terakhir, ia menjadi tenang. Tempat itu bersih. Hampir tidak ada debu di sekitar. Suming tahu bahwa ini hanya bisa berarti bahwa Chan Shen mampir selama hari-hari ia pergi. Chan Shen adalah satu-satunya gadis di dalam suku Gunung Gelap yang paling sering dihubungi Suming. Ia adalah putri pemimpin suku dan hanya akan dinikahkan dengan pemimpin suku masa depan sehingga suku itu akan terus makmur dan tidak ada perselisihan tentang hal itu di dalam suku. Suming tahu ini sejak lama dan tidak tersinggung atau sedih karenanya. Chen Shen seperti adik perempuan baginya, dan ia tidak memiliki perasaan lain terhadapnya. Ia duduk bersila di atas ranjang kayu. Suming menyentuh batu di lehernya saat ia jatuh dalam pemikiran yang mendalam. Saat malam tiba, Lei Chen datang ke rumah Suming dengan bingung. Ketika ia melihat Suming, ia tercengang. Ekspresi konyol di wajahnya membuat Suming tersenyum. Ia mengeluarkan herba yang ia dapatkan dari sisa-sisa berserker dari suku Gunung Hitam. Suming tahu tentang batu langit, tentu saja. Itu adalah salah satu herba langka yang ditemukan di wilayah itu. Ia hanya berhasil mendapatkan satu di antaranya selama bertahun-tahun, ia pergi mengumpulkan herba di pegunungan. Itu pun hanya tunas muda. Itu tidak seperti yang ia miliki saat ini, yang sepenuhnya tumbuh dan memiliki 6 daun. Batu langit dengan 6 daun. Aku akan membutuhkan lebih banyak dari itu untuk membuat beberapa obat, tetapi aku bisa memberimu 1 daun. Kau mungkin bisa menggunakannya untuk membantu latihanmu. Suming memetik salah satu daun dari tanaman itu dan memberikannya kepada Lei Chen. Lei Chen tertawa dan menggaruk kepalanya. Kemudian ia menepuk dadanya dengan malu-malu setelah ia mengambilnya dari tangan Suming. Suming, aku tidak tahu tentang semua hal ini. Tetapi aku sudah memberitahumu sejak aku masih muda. Aku akan menjadi pemimpin suku Gunung Gelap di masa depan. Selama aku ada, aku akan selalu melindungimu. Suming tertawa terbahak-bahak, dan saat ia berbicara dengan Lei Chen, ia memperhatikan bahwa Lei Chen terus melihat daun batu langit dan tidak dapat berkonsentrasi pada percakapan. Jelas bahwa ia ingin memakannya dan segera mulai berlatih. Oleh karena itu, ia berpura-pura lelah. Ketika Lei Chen menyadarinya, ia langsung bersemangat. Ia dengan cepat bangkit dan pergi. Langit sudah gelap dan keheningan perlahan menyelimuti suku. Suming memblokir pintu rumahnya dengan kursi dan duduk bersila di tempat tidur. Ia menarik napas dalam-dalam dan menyentuh batu yang tergantung di lehernya dengan tangan kanannya. Dalam benaknya,
ia membayangkan tempat aneh yang ia lihat hari itu. Aku sudah memiliki persediaan debu berhamburan yang cukup. Aku ingin tahu apakah aku akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru kali ini. Suming menutup matanya. Ia sudah lama mengetahui metode untuk memasuki tempat aneh itu. Yang perlu ia lakukan adalah mengumpulkan semua darah ke dadanya ketika ia sedang berlatih. Kemudian, ia akan dapat pergi ke tempat aneh itu. Ia sudah mencobanya berkali-kali selama pelatihannya. Akhirnya tiba saatnya baginya untuk melakukannya. Tempat itu masih diselimuti kabut. Ia tidak bisa melihat terlalu jauh. Satu-satunya hal yang terlihat samar adalah puncak gunung di tengah kabut. Di sekelilingnya sunyi. Tidak ada angin maupun suara di sekitar area itu. Suming melihat gunung yang diselimuti kabut. Ini adalah kali keduanya berada di sana. Ini juga kali kedua ia berdiri di tempatnya berada dan mengamati gunung aneh di depannya, terutama surat dan gambar aneh yang diukir di gunung itu. Suming memiliki rasa hormat terhadap siapapun yang meninggalkannya. Ia menarik napas dalam dan melihat aksesori di dadanya. Batu hitam itu hilang. Ia mencubit dirinya sendiri dan sekali lagi yakin bahwa ia tidak sedang bermimpi. Ia benar-benar telah tiba di tempat aneh itu. Ia merogoh dadanya dan mengeluarkan beberapa botol yang berisi debu berhamburan. Kemudian ia dengan cepat berjalan menuju kabut. Tak lama, ia tiba di kaki gunung dan ia masuk ke dalam terowongan lagi. Ia tidak berhenti sampai ia mencapai pintu batu di terowongan. Saat ia melihat lingkaran yang familiar di tengah pintu dan 15 lubang kecil di sana, Suming ragu sejenak. Kemudian ia mengeluarkan satu pil dari salah satu botol. Dengan pil di antara jari-jarinya, ia meletakkannya ke dalam lubang pertama di pintu. Tepat pada saat jari-jarinya menyentuh lubang kecil di pintu, Suming merasakan tarikan samar datang dari lubang itu, dan pil di antara jari-jarinya tersedot masuk. Suming menjadi serius dan waspada. Ia tidak yakin apakah penilaiannya benar, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ia mengisi semua 15 lubang. Namun, ia telah membayangkan perjalanan ini untuk waktu yang lama, dan sebagian dari dirinya menantikannya. Ia tidak bertindak gegabah. Setelah lubang pertama menyerap pil, Suming memfokuskan perhatiannya pada pintu, tetapi tidak ada yang terjadi. Suming menggaruk kepalanya. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan pil lain dan meletakkannya di lubang kedua. Ini berlanjut sampai ia meletakkan pil ke-15 ke dalam lubang terakhir dengan banyak keengganan dan kegugupan. Jika masih tidak ada perubahan bahkan setelah aku memasukkan 15 pil ke dalam lubang, semua ini akan sia-sia. Suming melihat 15 lubang dengan cemas. Tepat pada saat itu, cahaya lembut muncul dari lubang-lubang itu. Suming segera mundur dengan gembira. Saat cahaya mengelilingi pintu dan perlahan tumbuh lebih terang, tali pada pintu menjadi hidup dan bergerak perlahan. Setelah beberapa saat, mereka bergabung bersama dan mulai berputar cepat seperti pusaran. Saat mereka berputar, cahaya dari 15 lubang perlahan, tapi pasti tersedot ke dalam pusaran, menyebabkan pintu diselimuti oleh cahaya yang cemerlang. Suara menderu tiba-tiba bergema di seluruh terowongan. Suara itu sangat keras, sehingga bisa membuat seseorang tuli. Itu membuat Suming tanpa sadar memanifestasikan 10 pembuluh darah di dalam tubuhnya. Ia merasakan darah di seluruh tubuhnya mendidih, dan ia secara naluriah menahan tarikan itu. Suara menderu berlangsung selama beberapa saat, dan asap hijau muncul dari 15 lubang. Seolah-olah pil-pil itu telah larut menjadi asap. Saat 15 kepulan asap muncul dari lubang, pintu batu raksasa itu bergetar. Celah lurus dan sempit muncul tiba-tiba di tengah pintu. Begitu celah itu muncul, kedua sisi pintu perlahan berayun ke samping. Pintu terbuka. Jantung Suming berdebar kencang. Saat ia melihat adegan itu terungkap di depannya, ia merasa dirinya gemetar kegirangan. Baru setelah pintu terbuka sepenuhnya, Suming menarik napas tajam. Tidak ada lagi terowongan di balik pintu batu melainkan sebuah ruang batu kecil. Dinding di ruangan itu dipenuhi ukiran. Ada pintu besar yang tertutup rapat di dinding utara ruangan itu. Di langit-langit ruangan ada beberapa batu bersinar samar. Mereka telah menyatu ke dalam dinding ruangan. Ada aroma samar di ruangan itu yang bisa mengangkat semangat seseorang saat mereka menghirupnya. Mata Suming berbinar kegirangan tetapi ia tetap berjalan ke dalam ruangan dengan hati-hati.
Ia mengamati sekeliling dinding dan melihat bahwa gaya ukiran di dinding mirip dengan yang ada di terowongan. Mereka semua menampilkan pria dengan rambut acak-acakan menciptakan pil obat dalam latar kuno. Ketika Suming pertama kali tiba di tempat itu, ia bingung dengan gambar-gambar itu. Namun, mengikuti keberhasilan pemurnian herbanya sendiri dan memori tambahan yang ia peroleh, ia bisa memahami sebagian besar dari mereka ketika ia melihat gambar-gambar itu lagi. Sosok pada gambar sedang menciptakan pil obat yang berbeda. Saat Suming mengamati gambar-gambar itu, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ia memverifikasi setiap gambar dengan pengalamannya sendiri dan lupa waktu saat ia terobsesi pada gambar-gambar itu. Ia akan bergerak cepat untuk mencari ukiran berikutnya setelah ia selesai mengamati satu. Ia tidak menyadari berapa banyak waktu telah berlalu. Ketika ia selesai melihat semua ukiran, ia masih mendambakan lebih banyak, dan ia mengarahkan pandangannya ke pintu di dalam ruangan. Pintu ini sedikit berbeda dari yang pertama. Itu benar-benar hitam dan mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Sepertinya bahan yang digunakan untuk membangun pintu itu memiliki beberapa sifat misterius. Itu juga memiliki semacam bobot. Ada gambar di pintu juga, tetapi itu menampilkan kuali raksasa. Ada juga gumpalan asap yang diukir di atasnya. Itu hampir terlihat nyata. Saat Suming melihat, ia mendapat kesan bahwa ia tidak sedang melihat gambar melainkan kuali nyata yang digunakan untuk pemurnian herba. Andai saja aku punya kuali seperti ini. Suming melihat kuali itu beberapa saat lagi dengan rasa iri. Suming melihat sejumlah herba berbeda di atas dan di kedua sisi kuali. Ia langsung merasa dirinya gemetar kegirangan dan memberikan perhatian penuh pada gambar itu. Inilah yang ia inginkan saat datang ke sini. Untuk menemukan lebih banyak resep untuk membuat pil obat lainnya. Di sebelah kiri kuali ada 7 herba. Di antara 7 herba, 5 di antaranya adalah herba yang dibutuhkan untuk membuat debu berhamburan. Adapun 2 lainnya, Suming belum pernah melihatnya. Setelah ia dengan hati-hati mengamati fitur-fiturnya, Suming mencetak gambarnya di benaknya. Ada 8 lubang di pintu batu yang tersusun rapi, tepat di bawah resep. Di sebelah kanan kuali ada 8 herba. Resepnya sedikit mirip dengan resep di sebelah kiri. 5 dari herba yang dibutuhkan juga merupakan bahan yang diperlukan untuk debu berhamburan. Ketika Suming melihat 3 bahan tambahan yang diperlukan, matanya berbinar kegirangan. Ia tahu 2 dari 3 herba itu. Mereka hanya sedikit langka. Ada juga lubang di bawah resep ini, tetapi jumlahnya sedikit lebih banyak dari resep di sebelah kiri. Ada 12 lubang di bawahnya. Ketika Suming melihat resep di atas kuali, wajahnya menjadi muram. Bahan-bahan untuk resep itu bukanlah herba. Gambar itu adalah 3 hal yang akan memicu ketakutan di antara mereka yang melihatnya. Yang pertama adalah sisik dari ekor ular sanca, yang kedua adalah kaki ke-9 dari laba-laba berkaki 9, dan yang ketiga adalah jari ketiga dari tangan kanan makhluk humanoid hitam kecil, seukuran telapak tangan. Anehnya, tidak ada lubang di bawah resep ketiga. Mungkin itu karena pil obat itu terlalu sulit untuk dibuat sehingga tidak perlu membuatnya. Suming terdiam sejenak. Ia berjalan menuju pintu batu dan mengangkat tangan kanannya. Tanpa ragu-ragu, ia menekan tangannya di pintu dan segera. Gambar kuali mengeluarkan cahaya menusuk. Itu menyelimuti tubuh Suming. Setelah sesaat ketidaknyamanan, memori asing muncul sekali lagi di benak Suming. Ia memperoleh metode untuk membuat 3 pil obat dan nama-namanya. Belah selatan. Suming melihat gambar di sebelah kiri kuali, lalu mengalihkan pandangannya ke kanan. Roh gunung. Adapun yang terakhir, penyambut dewa. Suming melihat resep aneh di atas kuali dan bergumam. Saat Suming memikirkan mereka, cahaya di sekitar tubuhnya perlahan meredup bersamaan dengan cahaya dari kuali di pintu batu. Setelah cahaya benar-benar menghilang, penglihatan Suming kabur tetapi ia tidak gugup. Ia sudah mengalami ini sekali. Ada suara siulan aneh di sebelah telinganya. Setelah selesai, penglihatannya perlahan kembali, dan ia menemukan dirinya di kamarnya di dalam pemukiman suku. Suming menarik napas dalam-dalam dan segera berjalan menuju pintu. Ia menyingkirkan kursi dan membuka pintu, di luar masih malam. Bintang-bintang bersinar di langit. Sunyi saat angin malam yang dingin bertiup melewatinya. Namun ada cahaya perak samar di cakrawala, tanda yang jelas bahwa fajar akan tiba.
Sepertinya perbedaan waktu antara dua tempat itu tidak terlalu besar. Suming menutup pintu di belakangnya dan duduk bersila lagi. Ia menangkup dagunya dengan tangan dan mulai berpikir. Semua tiga metode pembuatan berbeda untuk ketiga pil obat. Aku belum pernah melihat dua herba yang dibutuhkan untuk belah selatan, jadi aku bisa mengabaikannya untuk saat ini. Adapun penyambut dewa. Suming menyipitkan matanya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil ini bukanlah herba dan benda-benda itu terlalu aneh. Tetapi apa yang terjadi setelah pil itu dibuat benar-benar mengejutkan. Suming ingat bagaimana cuaca telah berubah ketika orang dalam memorinya menciptakan penyambut dewa. Pemandangan angin dan awan yang bergerak mundur membuat jantungnya berdebar kencang. Efek pil itu pasti sangat mengejutkan. Tapi sayang sekali, jelas dengan kurangnya lubang di pintu batu bahwa pembuatan pil ini sangat sulit. Itu sebabnya itu tidak berfungsi sebagai kunci untuk membuka pintu. Dengan beberapa pemikiran, Suming sudah menebak sekitar setengah dari kisah sebenarnya. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa kubuat untuk saat ini adalah roh gunung. Aku tahu 2 dari 3 herba tambahan. Aku mungkin tidak memilikinya sekarang, tetapi pasti ada beberapa di penyimpanan herba suku. Saat Suming terus berpikir, cahaya perlahan memenuhi langit dan hari baru tiba. Ia belum beristirahat sepanjang malam, tetapi Suming sama sekali tidak lelah. Kurangnya kelelahan menjadi jelas ketika ia mencapai tingkat kedua di ranah pemadatan darah. Seolah-olah, ia telah memperoleh sejumlah besar energi. Kecuali ia melewati beberapa malam tanpa tidur. Ia tidak akan menjadi lelah. Saat hari tiba, anggota suku mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan. Setelah Suming membersihkan dirinya, ia berjalan menuju rumah yang terbuat dari rumput tidak jauh dari rumahnya sendiri. Itu dikelilingi oleh pagar yang terus dijaga oleh beberapa anggota suku. Angin di pagi hari terasa dingin dan di musim dingin. Rasanya seperti ada bilah-bilah yang memotong kulitnya saat bertiup melewatinya. Meskipun demikian, dengan api unggun yang menyala di tengah suku, kehangatan lembut menyelimuti seluruh suku saat mengusir dingin. Sirkulasi qi di dalam tubuh mereka memungkinkan berserker untuk menahan dingin, tetapi karena sebagian besar anggota suku adalah orang normal, kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak keluar selama musim dingin. Bahkan jika mereka keluar, mereka akan mengenakan kulit tebal untuk menahan dingin. Selama musim dingin, tabib umum di suku juga akan menjadi yang paling sibuk. Mereka harus membuat sejumlah besar obat untuk meningkatkan kekebalan anggota suku terhadap dingin. Tetua juga akan mengaktifkan qi di tubuhnya selama hari-hari terdingin musim ini untuk membantu seluruh suku bertahan melewati dingin. Suming mengenakan kemeja kulit binatang yang menutupi seluruh tubuhnya dan berjalan melalui salju menuju suku sambil mendengarkan suara renyah dari salju di bawah kakinya. Melihat pemandangan yang akrab di sukunya dan anggota suku menyambutnya dengan senyum, itu menghangatkan hatinya. Sepertinya itu mengusir dinginnya musim dingin. Rumah-rumah di suku sebagian besar sederhana dalam desain. Mereka baik-baik saja selama musim lain, tetapi mereka tidak dapat memberikan perlindungan terhadap angin selama musim dingin. Mereka harus menutupi dinding rumah dengan sejumlah besar kulit untuk mencegah dingin masuk ke rumah mereka. Terkadang, kulit tidak akan menempel di dinding untuk jangka waktu yang lama dan akan membutuhkan perawatan rutin. Anggota suku sendiri juga perlu menambahkan kayu ke api di rumah mereka secara teratur. Oleh karena itu, musim dingin adalah siksaan bagi sebagian besar anggota suku. Paling tidak, dingin tidak membunuh mereka, tetapi itu masih merepotkan. Suming tiba di gedung yang terus dijaga oleh beberapa anggota suku. Itu adalah penyimpanan herba untuk suku Gunung Gelap. Dinding luar bangunan ditutupi oleh lapisan kulit tebal. Ada juga beberapa api unggun yang menyala di sekitar bangunan. Mereka memungkinkannya merasakan lapisan panas saat ia menunggangi ekor angin dingin ketika ia mendekat. Suming akrab dengan tempat itu. Setiap kali ia kembali setelah mengumpulkan herba, ia akan mengirimkan semua herba yang ia kumpulkan di sana. Jadi, ketika para penjaga melihat Suming, mereka tersenyum dan tidak menghentikannya. Suming tersenyum kembali dan menyambut mereka saat ia melewati pagar. Tepat saat ia hendak membuka pintu dan masuk, suara gembira memanggil dari belakang. "Suming, kapan kau kembali?" Itu adalah suara seorang gadis.
Itu menyenangkan di telinga dan terdengar seperti denting 100 lonceng. Suming berhenti dan berbalik. Ketika ia melihatnya, tatapannya melembut. Pemilik suara itu adalah seorang gadis yang sedikit besar. Ia ditutupi seluruhnya dengan kulit tebal dan rambut panjangnya diikat bersama dengan tali rumput. Ada 2 anting tulang yang dibuat dengan indah tergantung di telinganya. Kulitnya sedikit kasar, tetapi itu tidak menyembunyikan kecantikannya. Matanya besar seperti genangan air raksasa, tetapi mata itu jernih, menunjukkan kepolosannya. Ada kebahagiaan di matanya saat ia berjalan cepat menuju Suming. Aku kembali kemarin. Suming tersenyum. Ia adalah orang yang membersihkan rumahnya secara teratur ketika ia pergi, Chen Xian. Tiba-tiba, Suming membeku saat ia melihat ke belakangnya. Ia tidak sendirian. Ada seorang pemuda di akhir masa remajanya mengikutinya. Pemuda itu bertubuh besar dan ia terlihat lebih kekar daripada Lei Chan. Ia hanya mengenakan kemeja kulit binatang tipis di musim dingin. Rambutnya acak-acakan tetapi tidak kotor. Garis rahangnya yang tajam memberinya aura bangga. Matanya terutama, tampak seperti bintang. Seolah-olah sesuatu yang aneh bersinar dari dalam matanya. Ia mengeluarkan aura menindas dan membuat orang lain gelisah ketika mereka berada di dekatnya. Ia seperti binatang buas. Ia berdiri di sana dengan busur besar tersampir di punggungnya. Tatapannya terasa seperti anak panah saat ia melihat Suming. Suming. Beiling. Suming menatap pemuda itu dan berbicara dengan hormat saat ekspresi rumit melintas di matanya. Pemuda di depannya adalah yang terkuat di antara generasi mereka di suku Gunung Gelap. Bahkan tetua menyebutkan bahwa ia tidak bisa berharap untuk menang melawan bakat yang dimilikinya. Lei Chan adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengannya setelah ia bangkit. Sebagai yang terkuat dari generasi muda di suku, kecepatan latihannya luar biasa cepat. Suming pernah mendengar tetua mengatakan bahwa dialah yang paling menjanjikan untuk menembus ranah pemadatan darah dan menjadi salah satu dari sedikit yang mencapai ranah kebangkitan yang legendaris. Namanya juga dikenal di seluruh suku lain di sekitar mereka. Bahkan suku aliran angin telah mendengarnya dan mereka mengirim utusan untuk membawanya pergi untuk dilatih di suku mereka. Suming tidak berharap melihatnya. Perasaannya terhadap Beiling rumit karena ketika ia masih muda, Beiling telah merawatnya seperti seorang kakak laki-laki. Bahkan keterampilan memanahnya diajarkan oleh Beiling. Beiling bagaimanapun juga adalah kepala semua anak di suku itu. Keterampilan memanahnya bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Namun semua ini berubah ketika Chen Xian berusia 12 tahun. Mungkin itu karena Chen Xian dan Suming terlalu dekat. Itulah sebabnya Beiling mulai melihat Suming dengan aneh dan curiga. Penampilannya menjadi dingin dan jauh kemudian. Beiling bahkan memilih untuk mengabaikannya ketika mereka bertemu. Tidak sampai jauh kemudian Suming mengetahui bahwa pemimpin suku dan ayah Beiling sudah membuat pengaturan agar Chen Xian dan Beiling bertunangan. Suming ingin menjelaskan dirinya tetapi kata-katanya dibalas dengan tatapan dingin. Akhirnya, ia hanya bisa menghela napas menyesal dan mulai menjauhkan diri dari Chen Xian. Ia mengerti posisinya sendiri. Ia tahu bahwa ia hanyalah anggota suku yang normal. Ia juga tahu jika bukan karena tetua, ia bahkan mungkin tidak akan diterima di suku itu. Suming adalah bayi yang dibuang, yang diadopsi tetua ketika ia keluar dalam perjalanan puluhan tahun yang lalu. Anggota suku bersikap baik terhadapnya, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ia tidak termasuk. Mengapa kau tidak memberitahuku kalau kau kembali? Aku pergi mencarimu beberapa kali tetapi kau tidak ada di sana. Chen Xian mengerutkan hidungnya dan mengeluh. Suming menyentuh hidungnya sendiri dan menghindari tatapan Chen Xian. Ia hanya memperlakukan Chen Xian sebagai saudara perempuan dan tidak memendam perasaan lain untuknya. Ia tidak ingin Beiling, yang selama ini baik padanya terus salah paham. Beiling, kapan kau kembali? Suming melihat ke arah Beiling yang memancarkan aura kuat. Ia bisa merasakan jumlah ki yang tak berujung datang dari tubuh Beiling. Kekuatan ki-nya adalah yang terkuat yang pernah ia lihat setelah tetua dan para pemimpin di suku. Kebanggaan sengit yang ia rasakan dari yang lain juga sekuat ki-nya. Itu membuat Suming merasa seperti tercekik hanya dengan berdiri di depannya. Kemarin, tatapan Beiling seperti biasa. Dingin dan ia berbicara sedikit seolah ia ingin itu selesai dengan cepat.
Ia berbalik dan melihat ke arah Chan Xin yang berdiri di sisinya. Xin, bukankah kau ingin mengumpulkan beberapa herba untuk ibumu? Ayo pergi. Saat Beiling berbicara, ia memegang tangan Chan Xin dan berjalan melewati Suming. Kemudian ia mendorong pintu penyimpanan herba terbuka dan masuk. Chen Xin ingin mengatakan sesuatu tetapi setelah ragu sejenak, ia memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mengangguk pada Suming dan mengikuti Beiling ke dalam bangunan. Suming berdiri di sana dalam diam. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan masuk juga. Ruangan penyimpanan herba sangat besar. Di dalamnya juga sangat rapi. Ada banyak rak yang tertata rapi dengan segala macam herba yang dikategorikan dengan benar. Ada ruangan yang lebih kecil terletak lebih jauh di dalam gedung. Herba di sana berbeda dari yang ada di ruangan luar. Mereka secara khusus disiapkan untuk berserker dan anggota suku normal tidak diizinkan masuk ke sana. Bahkan tabib umum akan membutuhkan izin dari pemimpin suku atau tetua untuk masuk ke ruangan ini. Itu dipandang sebagai ruangan yang sangat penting di seluruh suku Gunung Gelap. Namun, semua aturan ini tidak berlaku untuk Suming. Tetua memberi Suming posisi khusus di suku sejak lama, dan ia bisa masuk ke ruangan itu sesuka hati untuk belajar cara mengidentifikasi semua herba di sana. Ketika ia melangkah ke dalam gedung, Suming melihat Beiling memegang tangan Chen Xin. Mereka berjalan menuju ruangan kecil dengan semua herba berharga. Ada seorang lelaki tua duduk bersila di luar pintu. Lelaki tua itu mengenakan jubah yang terbuat dari kulit binatang. Ia kurus, rambutnya putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ia awalnya memejamkan mata tetapi ia membukanya sedikit untuk menerima surat perkenalan dari Beiling dan Chen Xin. Ia meliriknya lalu, menutup matanya sekali lagi. Suming berjalan perlahan. Ia tahu Beiling tidak ingin melihatnya. Jadi ia memilih untuk tetap diam dan tidak mengikuti mereka ke dalam ruangan kecil. Sebaliknya, ia memilih untuk berjalan menuju rak di luar dan melihat sejumlah besar herba di sana. Ia akrab dengan semuanya. Ia praktis telah mengumpulkan semua herba di sana sebelumnya. Beiling dan Chen Xin belum keluar dari ruangan, bahkan setelah Suming selesai melihat semua herba di luar. Suming ragu sejenak lalu, ia mulai mondar-mandir di luar ruangan perlahan. "Lasu muda, apa yang kau pikirkan?" Saat Suming sedang tenggelam dalam pikiran, suara tua dan bijak merambat ke telinganya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat lelaki tua yang menjaga ruangan kecil itu berbicara kepadanya. "Kakek Nansong, aku bukan Lasu lagi." Suming menggaruk kepalanya dan tersenyum. "Aku ingat sekarang. Para Lasu di generasimu telah menyelesaikan inisiasi beberapa bulan lalu. Sepertinya aku tidak bisa memanggilmu Lasu muda lagi." Lelaki tua itu menyeringai saat matanya berbinar penuh kebaikan. "Karena kau di sini, mengapa kau tidak masuk? Jangan takut, aku mendukungmu. Aku bahkan berani bersaing melawan tetua untuk seorang wanita di masa lalu. Aku tidak takut apapun." Lelaki tua itu mengedip padanya dan bercanda. Suming melebarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang ini. Setelah ragu sejenak, ia tersenyum pahit dan masuk ke ruangan kecil itu. Ia tidak ragu karena Chen Xin, melainkan karena Beiling, yang ia berutang budi padanya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu, dan pria itu masih dingin terhadapnya. Suming menghela napas. Saat ia membuka pintu ruangan kecil, ia melihat Beiling dengan kehadirannya yang kuat. Ia berdiri di samping Chen Xin, yang sedang memilih herba di ruangan itu. Ia berbalik dan memelototinya. Suming membalas tatapannya dan pergi menuju rak di sisi lain. Ia memilih untuk mengabaikan keduanya dan mulai mencari herba yang dibutuhkan untuk membuat roh gunung. Ketika Chen Xin melihat Suming, ia tampak seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah ragu sejenak, ia kembali memilih untuk tidak berbicara. Saat ia tumbuh dewasa, ia mulai memahami banyak hal. Ia juga memahami hubungannya dengan Beiling. Cinta yang ia rasakan untuk Suming sejak ia muda sedang meredup seiring berjalannya waktu. Rumput sumsum malam, bunga 1000 daun. Suming perlahan berjalan di sekitar ruangan. Ia mengamati herba berharga, dan akhirnya menemukan 2 herba yang ia butuhkan untuk membuat roh gunung. Sayang sekali aku tidak punya yang terakhir. Ia telah melihat semua herba di ruangan itu dan tenggelam dalam pikiran.
Chanshen dan Beiling juga sudah selesai memilih herba yang mereka inginkan. Setelah Chanshen mengucapkan selamat tinggal kepada Suming, ia diseret pergi oleh Beiling. Sebelum ia pergi, Beiling berhenti. Ia tidak berbalik tetapi berbicara dengan tenang. Herba ini tidak berguna bagimu karena kau tidak memiliki tubuh berserker. Daripada menyia-nyiakannya, kau harus menyisakannya untuk anggota suku lainnya. Ketahuilah tempatmu. Setelah selesai berbicara, Beiling membawa Chanshen pergi. Suming tetap diam. Saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat kedua orang itu pergi, ia tidak berbicara. Sebaliknya, ia melihat semua herba di ruangan itu sekali lagi. Kemudian ia mengambil 2 herba yang ia butuhkan dan meninggalkan ruangan. Lelaki tua yang duduk di luar ruangan tidak mempermasalahkan Suming mengambil herba dari ruangan itu. Sebaliknya, ia menatap Suming dengan geli. Kakek Nansong, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Suming menyentuh hidungnya. Apa yang akan kupikirkan? Aku bahkan tidak berbicara tentang hubungan rumit antara kau dan 2 lasu muda itu. Aku benar-benar tidak melakukannya. Lelaki tua itu tertawa. Suming sedikit tersipu, merasa sedikit canggung. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya dan ia berjongkok untuk melihat lelaki tua itu. Kakek Nansong, apa kau pernah melihat herba ini sebelumnya? Saat Suming berbicara, ia menggambar-gambar herba di tanah. Lelaki tua itu tersenyum dan melihat gambar itu. Ia tenggelam dalam pikiran, lalu mengetuk dahinya dengan ringan setelah beberapa saat. Bukankah ini rumput awan kasa? Kita tidak punya herba ini di Gunung Gelap. Itu hanya bisa tumbuh di lingkungan khusus. Hanya suku aliran angin yang menjual herba ini di sekitar area itu. Mengapa kau membutuhkannya? Aku membacanya di salah satu gulungan tetua. Aku sudah mencoba mencarinya di Gunung Gelap, tetapi aku tidak bisa menemukannya. Pemahaman muncul di wajah Suming. Tentu saja tidak. Ini adalah herba yang cocok untuk berseker tingkat rendah di ranah pemadatan darah. Hanya saja mereka dijual dengan harga tinggi di suku aliran angin. Jika kau menginginkannya, kau bisa meminta tetua membawamu ke alun-alun perdagangan yang terletak tepat di luar suku aliran angin. Ada semua jenis herba yang dijual di sana. Lelaki tua itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Minat Suming tergelitik. Ia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, lalu bangkit dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata menggoda saat ia pergi. Ketika ia meninggalkan penyimpanan herba, Suming tenggelam dalam pikirannya saat ia berjalan melalui salju. Aku bisa mendapatkan herba lain untuk roh gunung sendiri, tetapi untuk rumput awan kasa, kakek Nansong bilang itu benar-benar mahal. Suming mengerutkan kening. Ia merogoh sakunya dan tidak menemukan apa-apa selain beberapa koin batu yang ia peroleh dari yukai dari suku Gunung Hitam. Mereka biasanya menggunakan sistem barter di dalam suku dan jarang menggunakan uang. Namun, begitu mereka meninggalkan suku, mereka perlu menggunakan koin batu untuk membeli barang. Koin batu adalah koin yang terbuat dari jenis batu khusus. Ada aturan tidak tertulis bahwa koin itu hanya bisa dibuat di suku-suku besar. Jika salah satu dari mereka dibuat secara ilegal, orang itu dan sukunya akan menghadapi kehancuran oleh tangan suku-suku besar. Setelah ia menggeledah seluruh tubuhnya, Suming hanya berhasil menemukan 3 koin batu. Semuanya milik yukai yang sudah mati. Adapun Suming sendiri, ia tidak memiliki satu pun koin. Aku tidak punya koin, bagaimana aku bisa membelinya? Andai saja aku punya 1000 koin batu. Adapun alun-alun, aku tahu perkiraan lokasinya karena tetua pernah menyebutkannya sebelumnya. Setelah ada anggota suku yang menjadi berserker, mereka bisa pergi ke sana berpasangan. Lokasi alun-alun juga tidak jauh. Suming tertawa pahit. Ia merasakan awal sakit kepala terbentuk di kepalanya.